121 bab 121, tidak ada pria yang diterima. Karena ini adalah harta karun, Waner, ambil saja. Waner gembira dan hendak berjalan menuju tebing, tetapi dihentikan oleh Lu Chen. Jangan terburu-buru, tempat yang kaya akan kekayaan alam biasanya dijaga oleh binatang buas. Lu Chen menarik Waner ke samping dan mengamati dengan saksama area di sekitar pot bunga berwarna-warni itu. Benar saja, dia menemukan seekor ular besar berwarna-warni tergeletak di rerumputan lebat di satu sisi. Ular besar itu berbaring di rerumputan, menatap bunga-bunga berwarna-warni. Ia tidak bergerak sama sekali dan tidak menunjukkan napas. Sulit untuk menemukannya tanpa pengamatan yang cermat. Tuan muda, bagus sekali kalau Anda sangat berhati-hati. Kalau saya terburu-buru, saya akan menderita kerugian besar. Waner menjulurkan lidahnya. Itu ular tutul, makanannya adalah benda-benda berbisa, dan bunga ular yang berwarna-warni itu merupakan tonik yang ampuh untuknya. Lu Chen menatap ular itu dan berkata, ia tidak memakan bunga cangkir 5 warna itu. Ia mungkin menunggu bunga itu tumbuh sedikit lebih lama sebelum menggigitnya. Apakah ular ini sulit untuk diatasi? Waner bertanya. Tentu saja tidak mudah untuk menghadapinya. Ular ini dapat menyemprotkan gas beracun, dan kebanyakan orang tidak dapat menahannya. Lu Chen mengeluarkan pil anti racun dan berkata, aku punya penawarnya. Aku tidak takut dengan bisa ular. Tunggu sampai aku membunuh ular itu, baru aku akan mendapatkan bunga 5 warna. Setelah berkata demikian, Lu Chen menelan pil penawar racun, menunggu khasiat obatnya menyebar ke seluruh tubuhnya, lalu memanjat tebing dan bergerak ke arah ular tutul itu. Ketika jaraknya hanya sekitar 10 kaki dari ular tutul itu, kepala ular itu tiba-tiba menoleh dan menatap Lu Chen. Telah menemukan, ular berbisa ini memiliki indera persepsi yang sangat kuat. Lu Chen sedikit mengernyit, dan tidak lagi menahan napas. Dia mengedarkan energi sejatinya dan menerkam langsung ke ular tutul itu. Mendesis, ular tutul itu meraung marah, dan aura buasnya membumbung ke langit. Sebenarnya, ia masih dalam tahap ketiga. Binatang buas tingkat ketiga, yang kekuatannya sesuai dengan alam transformasi spiritual. Kekuatan binatang buas tahap awal tingkat ketiga sesuai dengan kekuatan binatang buas tahap awal alam transformasi spiritual, tetapi kekuatan binatang buas yang berbeda sangat bervariasi. Ciri paling kuat dari ular tutul adalah racunnya, tetapi kekuatannya relatif lemah. Jika faktor racun tidak diperhitungkan, ia tidak sebanding dengan seorang pejuang di tahap awal alam transformasi spiritual. Ular tutul itu melompat keluar dari semak-semak seperti kilat dan membuka mulutnya untuk menggigit Lu Chen. Ular tutul itu jelas meremehkan musuhnya. Ia menemukan bahwa Lu Chen tidak berada di alam transformasi spiritual, tetapi satu tingkat lebih rendah darinya, jadi ia tidak ingin membuang racun dan memilih untuk menggigit Lu Chen sebagai gantinya. Meremehkan musuh dan pilihannya mendatangkan malapetaka. Ular tutul itu cepat, tetapi Lu Chen lebih cepat lagi. Dia mengaktifkan langkah pengendalian cahaya dan mengambil setengah langkah untuk menghindari gigitan mematikan ular tutul itu. Sambil menunjuk dengan jari, udara bergetar bagaikan kilatan petir dan langsung mengenai kepala ular itu. Wah, kekuatan jari sebesar 1,2 juta pon itu begitu dahsyat hingga meledakkan kepala ular itu di tempat. Kantung racun yang tersembunyi di kepala ular itu pecah, dan racunnya tumpah keluar, membunuh apapun yang disentuhnya. Semua rumput dan pohon dalam radius beberapa kaki layu. Lu Chen cepat-cepat mundur dan nyaris menghindari racun itu sebelum tumpah. Walaupun ia minum pil anti racun, pil itu hanya dapat menahan gas beracun dan tidak begitu efektif melawan bisa yang akan membuat kulit Anda kering segera setelah menyentuh kulit Anda. Tepat saat Lu Chen menghindari racun itu, sebuah sosok tiba-tiba menukik turun dari atas tebing. Dalam sekejap mata, lelaki itu jatuh ke tebing, mengambil bunga cangkir warna-warni, tertawa, lalu terbang menjauh, hanya menyisakan satu kalimat. Saya hanya khawatir tentang cara menangani ular tutul itu, dan saya tidak berharap Anda akan membantu saya. Terima kasih banyak. Lu Chen mengangkat kepalanya dan mengamati dengan saksama. Pria itu mengenakan jubah awan ungu dan telah mencapai tingkat pertama alam transformasi spiritual. Dia adalah murid sejati Sekte Awan Ungu. Jika kau berani mencuri barang-barangku, cepat atau lambat kau harus membayarnya kembali beserta bunganya. Lu Chen sangat marah. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh ular tutul itu, tetapi orang lain datang untuk menyelamatkannya. Jika dia tidak marah, maka sesuatu pasti telah terjadi. Terlebih lagi, dia tidak bisa terbang dan sekarang berada di tebing, yang merupakan posisi yang buruk. Racun ular itu belum hilang, jadi sulit baginya untuk menggunakan langkah kontrol cahaya untuk mengejar ular itu. Orang-orang Sekte Ziyun sungguh tercela. Waner memanjat tebing dan juga merasa cukup kesal. Lupakan saja, aku tidak bekerja untuknya. Meskipun dia mengambil pot bunga berwarna-warni itu, dia tidak tahu nilainya dan tidak mengambil barang yang paling berharga. Lu Chen melihat ke arah cabang-cabang yang tidak berbunga dan terkekeh, berkata, hal yang paling berharga dari bunga 5 warna bukanlah bunganya, tetapi cabangnya. Bunga itu beracun dan dapat digunakan untuk memurnikan pil racun. Namun, cabangnya dapat mendetoksifikasi dan merupakan musuh bunga 5 warna.
Jika dimurnikan menjadi pil 100 bantuan, ia dapat mendetoksifikasi sebagian besar racun di dunia. Ia jelas merupakan senjata untuk membela diri. Begitu ya, pil Baiji jelas jauh lebih baik daripada pil Zhongdu. Wanner tiba-tiba mengerti. Lu Chen menunggu sampai racun ular itu menghilang sebelum dia berjalan mendekat dan mencabut cabang-cabang bunga cangkir 5 warna beserta akarnya. Kemudian dia berbalik, mengambil ular cangkir berbintik tanpa kepala, dan melemparkan semuanya ke dalam mutiara kekacauan. Inti binatang buas dari binatang buas semuanya ada di kepala. Setelah kepala ular tutul meledak, inti binatang buas juga meledak. Jika daging ular tutul tidak dapat digunakan sebagai obat, Lu Chen tidak akan mengambilnya. Keduanya memanjat ke puncak tebing dan melihat ke kejauhan. Mereka melihat hutan lebat di kedalaman gunung jahat besar, yang menakutkan dan mencekam. Sesekali, mereka bisa mendengar auman binatang buas. Tuan muda, apakah kita masih perlu masuk lebih jauh ke pegunungan? Wanner bertanya dengan sedikit gugup. Ingin. Lu Chen mengangguk, lalu menatap Wanner dan berkata, di kedalaman pegunungan, ada binatang buas yang lebih kuat. Kultivasimu terlalu buruk, akan berbahaya jika kau masuk. Mengapa kau tidak kembali saja? Wanner telah mencapai tingkat ke-6 dari alam esensi sejati, dan juga telah mempraktikkan telapak tangan peleleh surgawi ke tingkat ketiga. Aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri, jadi tolong jangan usir aku, Tuan Muda. Wanner merasa cemas. Seni suci pohon ilahi, tingkatan apa yang sudah kau capai? Lu Chen berpikir sejenak dan bertanya. Aku berada di level kedua akhir, dan Master Sekte hanya berada di puncak level kedua. Aku tidak jauh lebih buruk darinya. Kata Wanner, bagus, teruskan kerja baikmu. Lu Chen mengangguk dan berkata, meskipun teknik kayu suci itu bagus, itu masih termasuk dalam bidang medis. Seni bela dirimu masih jauh tertinggal, kamu harus mengejar ketinggalan. Meskipun kemajuan seni bela diri Wanner tidak sebaik Tuan Muda, namun kemajuannya sudah sangat cepat dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Wanner berkata dengan bangga, kamu memiliki bakat bintang 9 dan urat nadi bela diri surgawi. Kecepatan latihanmu jauh lebih cepat daripada orang biasa. Apa yang bisa kamu banggakan? Lu Chen mengusap kepala kecil Wanner dan berkata, ngomong-ngomong, menurutku kecepatan kultivasimu masih lambat, terlalu lambat, dan tidak normal. Jadi, berapa kecepatan normalku? Menurutku, kamu seharusnya berada di level kedua alam transformasi spiritual sekarang, itu normal. Tuan, Wanner tidak bisa melakukannya. Fokuslah pada seni bela diri, dan kultivasi Anda akan meningkat dengan cepat. Itu tidak bisa diperbaiki secepat itu. Butuh waktu setidaknya 1 tahun untuk mencapai alam transformasi spiritual. Selain itu, Master Sekte memintaku untuk fokus pada seni suci pohon ilahi dan menerobos level ketiga seni suci pohon ilahi sesegera mungkin, sehingga aku bisa mendapat tempat di istana pohon ilahi di masa depan. Istana Shenmu adalah tempat terpencil dengan energi spiritual yang kaya, tempat yang luar biasa. Mendengar ini, Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia belum pernah ke dunia luar, tetapi hanya di kota dan, dia bisa melihatnya sekilas. Dan Cheng hanyalah batas antara dunia sekuler dan dunia istirahat. Itu bukan sepenuhnya dunia istirahat, tetapi energi spiritualnya sudah ribuan kali lebih besar daripada dunia sekuler. Menurut Miao Yan, istana Shenmu sangat jauh, setidaknya miliaran mil jauhnya dari dinasti Yongming. Energi spiritual di sana mungkin puluhan ribu kali lipat dari dunia sekuler. Energi spiritualnya sangat banyak, dan Wanner memiliki bakat yang bagus. Begitu dia berlatih, tingkat kultivasinya akan meningkat pesat. Master Sekte juga berkata bahwa istana Shenmu adalah tempat yang bagus, puluhan ribu kali lebih baik daripada dunia sekuler. Wanner menambahkan, jika saatnya tiba, kepala istana Shenmu akan datang menjemputku, dan Tuan Muda bisa pergi bersama kita. Saya mendengar bahwa istana Shenmu hanya menerima wanita, tidak termasuk pria. Wanner meminta kepada kepala istana Shenmu untuk membuat presiden untukmu. 122 bab 122 bersenang-senanglah dengan mereka. Tidak, cepat atau lambat aku akan pergi ke dunia luar, tapi tidak sekarang. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata, aku punya perjanjian dengan Sekte Zhu. Setelah kompetisi bela diri, aku akan bergabung dengan Sekte Xuantian. Aku tidak bisa mengingkari janjiku. Selain itu, Master Sekte sedang menunggu untuk menjualku ke Sekte Xuantian untuk mendapatkan sumber daya. Jika aku tidak bisa menjualku, dia akan sangat kecewa. Kemana Tuan Muda pergi, kesanalah Wanner pergi. Jika Tuan Muda pergi ke Sekte Xuantian, Wanner juga akan pergi. Wanner berkata cepat, omong kosong, jika kau tidak pergi ke istana Shenmu, bukankah itu akan membuang-buang vena bela diri pohon spiritual kelas surgawi itu? Lu Chen berkata, istana Shenmu, kamu harus pergi. Akan sulit bagimu untuk meningkatkan kultivasimu jika kamu mengikutiku. Wanner ingin mengikuti Tuan Muda, bukan berpisah darinya. Wanner hampir menangis. Gadis bodoh, aku sudah memeriksanya. Ada banyak sekte di dunia luar. Bukan hanya istana Shenmu, Sekte Xuantian Dao juga ada di sana.
Lu Chen tersenyum dan berkata, Sekte Xuantian hanyalah cabang kecil dari Sekte Xuantian Dao, dan Sekte Xuantian Dao sangat dekat dengan Sekte Shenmu. Ketika tingkat kultivasiku meningkat, aku akan segera pergi ke Sekte Xuantian Dao untuk berlatih. Saat itu, tingkat kultivasimu juga akan tinggi, dan kau bisa mengikutiku untuk menjelajahi dunia. Perkataan Lu Chen setengah benar dan setengah salah. Keberadaan Sekte Xuantian Dao memang benar, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa pergi ke Sekte Xuantian Dao. Namun butuh banyak bujukan dan tipu daya untuk meyakinkan Waner. Kalau tidak, kalau Waner ngotot mengikutinya, maka akan membuang-buang bakat besar Waner, dan itu akan menjadi kesalahannya. Lu Chen tidak mengusir Waner. Waner memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu, keberadaan Waner di sisinya merupakan lapisan perlindungan ekstra. Jika ada gangguan, dia akan berani mengambil senjata spiritualnya dan membelah langit. Dengan Waner yang membantunya memulihkan vitalitasnya dan pil energi spiritual bermutu tinggi untuk mengisi kembali esensi sejatinya, mengapa ia harus takut menjadi lemah setelah memenggal langit? Semakin dalam kita masuk ke pegunungan, semakin kuat aura binatangnya, dan semakin besar pula peluang bertemu dengan binatang buas. Sepanjang perjalanan, mereka telah bertemu dengan dua binatang buas, namun keduanya hanya binatang buas tingkat 2 akhir, jadi Lu Chen membunuh mereka dengan mudah. Malam harinya, Lu Chen menemukan gua tersembunyi dan bersiap bersembunyi di sana pada malam hari. Pada malam hari, binatang buas paling aktif, jadi Lu Chen merasa perlu menghindari waktu ini. Tepat saat Lu Chen menutup pintu masuk gua dengan dedaunan, dia mendengar suara angin yang tidak biasa. Setelah mendengarkan dengan saksama, dia mendengar suara langkah kaki yang samar-samar bercampur dengan angin. Seseorang datang. Lu Chen memikirkannya sejenak dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Murid-murid yang pergi ke pegunungan untuk berlatih biasanya membunuh binatang buas tingkat rendah di pinggiran, atau mencari harta karun langka di pinggiran, dan mereka tidak akan pergi jauh ke pegunungan. Jauh di dalam gunung kejahatan besar, ada binatang buas tingkat ketiga yang berada di luar kemampuan para murid yang berpengalaman untuk mengatasinya. Dia pergi jauh ke pegunungan dan hutan untuk menemukan jejak ayahnya, jadi dia bersedia mengambil risiko tersebut. Jadi mengapa pihak lain pergi jauh ke pegunungan dan hutan? Untuk membunuh binatang tingkat ketiga. Untuk menemukan harta karun surga dan bumi. Kemungkinannya tidak tinggi, terlalu berbahaya di pegunungan dan tidak sebanding dengan risikonya. Kemudian, tujuan pihak lain adalah, Lu Chen mungkin sudah bisa menebak apa tujuan pihak lain itu. Lu Chen berbalik ke dalam gua dan memberitahu Waner tentang situasi di luar. Seseorang mengejar kita, Waner tidak dapat mempercayai tebakan Lu Chen. Jika kau tidak memburu kami, mengapa kau masuk jauh ke dalam gunung ganas yang agung? Lu Chen mengeluarkan 2 pil, mengambil satu untuk dirinya sendiri, dan memberikan yang satu lagi kepada Waner. Ini adalah pil napas tersembunyi, pil ini dapat menyembunyikan napasmu. Siapa pihak lainnya? Waner mengambil pil tembus pandang dan kemudian bertanya. Aku tidak tahu, tunggu aku di sini, aku akan keluar dan melihat-lihat. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia memanggil satu set rantai jimat yang berhubungan dengan bumi, menambahkannya ke tubuhnya, dan menghilang ke dalam bumi. Ketika Waner melihat Lu Chen menghilang ke dalam tanah, dia tercengang. Pandangan dunianya berubah dan dia mulai meragukan hidupnya. Apakah mataku kabur? Tuan muda benar-benar bisa menggali di bawah tanah. Apakah Tuan muda telah menjadi abadi? Ah, otak saja tidak cukup. Beberapa mil jauhnya, sekelompok orang bergerak diam-diam, mencari kemana-mana, seolah-olah sedang mencari petunjuk. Aneh, mengapa aura mereka menghilang? Seseorang di antara kerumunan itu berkata. Apakah akan dimakan binatang buas? Kata orang lain. Tidak mungkin, tidak ada binatang buas yang kuat di sini. Dia mungkin bersembunyi. Indra penciumanku berbeda dengan orang biasa. Selama mereka masih hidup, aku bisa menciumnya, tetapi napas mereka sudah tidak ada. Aneh sekali. Kami sangat berhati-hati, tidak mungkin dia menyadarinya. Pasti ada yang salah. Teruslah mencari, bau mereka menghilang di dekat sini. Mereka pasti ada di dekat sini. Lu Chen telah mempermalukan kakak senior Jiang Yao berkali-kali. Ini tidak ada bedanya dengan menamparkan wajah Sekte Ziyun kita. Jika kita menangkapnya, kita harus menyiksanya sampai hancur. Kematian Lingci, 5 kuda tercabik-cabik, kulit dan tulang. Nyalakan lentera langitnya, perkosa dulu, baru bunuh. Memerkosa dan membunuh lagi, kalian berdua sangat gay. Kelompok orang ini tidak memiliki rasa takut dan tidak berkomunikasi melalui transmisi suara, tetapi suara mereka sangat rendah dan lembut, sehingga hanya mereka yang dapat mendengarnya dan tidak ada orang lain yang dapat mendengar mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa telah terjadi kecelakaan dan ada seseorang yang mendengar pembicaraan mereka. Orang ini tidak berada di tanah, tetapi di bawah tanah. Dia adalah Lu Chen. Mengubur beberapa mil di bawah tanah adalah batas Lu Chen, karena wilayah kekuasaannya hanya mampu menopang jarak ini. Jika kelompok orang ini sedikit lebih jauh, Lu Chen tidak akan dapat menjangkau mereka.
Ketika dia melihat setumpuk akar rumput, Lu Chen tahu bahwa ada rumput di atasnya, yang merupakan tempat yang bagus untuk bersembunyi. Jadi, Lu Chen diam-diam memanjat dan menjulurkan kepalanya, dan benar saja, dia menyembunyikan dirinya dengan sempurna di antara semak-semak. Melalui celah-celah semak-semak, aku melihat lebih dari 30 orang di depanku. Mereka semua mengenakan jubah awan ungu. Mereka semua adalah penguasa alam transformasi spiritual, dan yang terkuat berada di tingkat ketiga alam transformasi spiritual. Kelompok orang ini sebenarnya adalah murid sejati Sekte Ziyun. Untuk apa mereka melacakku? Bagaimana mereka tahu aku ada di sini? Tiba-tiba muncul pertanyaan. Tiba-tiba, Lu Chen melihat seseorang dan langsung mengerti mengapa mereka dapat melacaknya. Orang itu adalah murid Sekte Ziyun yang mengambil kesempatan untuk merebut bunga cangkir 5 warna. Murid itu baru berada di level pertama alam transformasi spiritual. Dia mungkin terburu-buru untuk mengambil bunga itu dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam pada Lu Chen. Lu Chen sebenarnya berharap dia akan melancarkan serangan diam-diam untuk memastikan dia tidak terbunuh. Murid ini tahu keberadaannya, dan jika dia kembali memanggil orang, akan lebih mudah untuk melacaknya. Namun, orang-orang ini berani mengikuti kami ke pegunungan, yang menunjukkan bahwa mereka cukup berani dan pasti mendapat dukungan. Anda punya sesuatu untuk diandalkan, bukan? Lu Chen menyentuh bangkai ular tutul itu dan seringai muncul di sudut mulutnya. Ada lebih dari 30 master di alam transformasi roh, dan salah satunya berada di tingkat ketiga alam transformasi roh. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan mereka. Akan tetapi, ini adalah gunung yang sangat ganas, tidak banyak yang bisa ditemukan di sana, kecuali binatang buas yang sangat banyak jumlahnya. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli dalam bidang alkimia, dan dia punya banyak resep pil dan obat yang aneh dan ganjil. Pasti seru sekali meraih bunga berwarna-warni dalam cangkir itu, kan? Tidak masalah, mari kita mulai dari aspek ini, dan saya jamin kalian bajingan akan menanggung akibatnya. Lu Chen menyusut kembali ke dalam tanah, mengedarkan energi sejatinya, dan melarikan diri kembali ke gua. Tuan muda, apakah Anda bisa terbang? Ketika Wanner melihat Lu Chen keluar dari bawah tanah, dia menjadi sangat gembira seperti seorang fanggel kecil. Set, pelankan suaramu, pihak lain ada di luar, jangan tarik mereka ke sini. Sementara Lu Chen berbicara dengan suara rendah, dia mengeluarkan tungku alkimia 5 pola, ular mati, dan beberapa ramuan obat dari mutiara kekacauan. Saya belum bisa terbang, saya hanya menggunakan beberapa teknik rahasia untuk melarikan diri ke bumi. Lu Chen menyiapkan tungku alkimia dan berkata, ada orang-orang dari Sekte Ziyun di luar. Ada puluhan murid sejati yang ingin memburuku. Mengapa orang-orang dari Sekte Ziyun begitu gigih? Apa yang harus kita lakukan? Aku punya cara untuk bersenang-senang dengan mereka. Sekarang gunakan energi sejatimu untuk menopang perisai udara guna menghalangi pintu masuk gua dan mencegah bau obat keluar. 123 bab 123 dan Wen. Apa yang ingin disempurnakan Lu Chen bukanlah ramuan ajaib, tetapi sejenis bubuk obat, yang jauh lebih cepat disempurnakan daripada ramuan ajaib. Lemparkan bangkai ular tutul ke dalam tungku alkimia, tambahkan beberapa ramuan obat ke dalamnya, lalu aktifkan api jiwa untuk membakar tungku alkimia. Tidak lama kemudian, isi di dalamnya dimurnikan menjadi bubuk, dan pil binatang lain ditambahkan sebagai panduan pengobatan, dan api jiwa terus meningkat untuk membakar tungku alkimia. Setelah satu batang dupa, tungku dibuka untuk mengeluarkan obat dan bubuk obat dimurnikan. Secangkir bubuk dupa, ia memiliki bau khusus yang dapat menarik binatang buas dengan indera penciumannya yang tajam. Yang lebih penting, ia dapat memperkuat aroma bunga cangkir berwarna-warni, yang memiliki daya tarik fatal bagi ular cangkir tutul. Sore pun berlalu dan malam pun tiba. Gunung Daxiong di bawah langit malam tampak seperti tempat yang sangat berbahaya, menyeramkan dan sunyi, dipenuhi aura binatang. Sesekali, terdengar suara auman binatang, yang membuat orang-orang ketakutan. Setelah orang-orang dari Sekte Ziyun kehilangan aroma Lu Chen, pergerakan mereka menjadi jauh lebih lambat, tetapi mereka juga mencari di dekat pintu masuk gua. Jika kita mencari lebih teliti, cepat atau lambat kita akan menemukan gua ini. Namun, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pencarian di sini karena napas Lu Chen muncul lagi. Di sana, aku mencium aroma Lu Chen. Murid sejati Sekte Ziyun dengan indera penciuman yang tajam tiba-tiba menunjuk ke hutan lebat di sebelah kiri. Pada saat yang sama, sesosok tubuh melintas melewati hutan di sana dan berlari semakin dalam ke dalam hutan. Itu dia, itu Lu Chen. Seseorang memiliki penglihatan yang baik dan mengenalinya. Mengejar, jangan biarkan bajingan ini lolos. Tangkap dia dan eksekusi dia di tempat. Murid-murid sejati Sekte Ziyun berteriak dan terbang ke udara satu demi satu, mengejar ke arah hutan di sebelah kiri. Namun, ketika mereka mengejarnya melewati hutan, pandangan mereka terhalang oleh dahan-dahan dan dedaunan yang lebat, sehingga mereka harus mendarat dan mengejarnya dengan berjalan kaki.
Tepat setelah murid sejati Sekte Ziyun melarikan diri, pintu masuk gua yang ditutupi oleh ranting-ranting dan dedaunan tiba-tiba bergerak, dan seorang wanita cantik dengan fitur wajah yang halus keluar dari sana. Ya Tuhan, ada begitu banyak orang dari Sekte Ziyun, semuanya adalah penguasa alam transformasi spiritual. Bisakah Tuan Muda melarikan diri? Si cantik menggigit bibir merahnya, mengerutkan kening, hatinya berdebar-debar dan dia dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Tuan Muda yang dikhawatirkannya sedang memimpin orang-orang dari Sekte Ziyun jauh ke dalam hutan, dengan langkah pengendalian cahaya yang diaktifkan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Hei, tempat ini hebat, tempat ini hebat. Saat dia sedang berlari, tiba-tiba sehelai rumput besar muncul di depannya, yang membuat mata Lu Chen berbinar dan dia sangat gembira. Ada padang rumput datar yang dikelilingi hutan, yang merupakan tempat ideal untuk memasang perangkap. Lu Chen mengeluarkan secangkir bubuk dupa dan menaburkannya di rumput, lalu menelan pil penyembunyian, menemukan tempat untuk bersembunyi, dan menunggu untuk melihat efeknya. Tak lama kemudian, sekumpulan besar orang berlari menghampiri, menyerbu ke rerumputan, lalu tiba-tiba berhenti, tampak linglung. Sialan, kenapa aura Lu Chen hilang lagi? Ini sungguh aneh. Semuanya, hati-hati, orang itu sangat licik, jangan sampai terjebak dalam perangkapnya. Jumlah kita banyak sekali, dan kultivasi setiap orang lebih tinggi darinya. Apa yang kita takutkan? Para pengikut sejati Sekte Ziyun melihat sekeliling, lalu mulai mengobrol satu sama lain. Hei, apakah kamu menyadari kalau bau di sini terasa berbeda? Ya, aku juga menciumnya. Aromanya khas, bukan aroma mabuk, tapi lebih seperti aroma daging. Persetan dengan adikmu, baunya seperti wanita. Cek, kita di sini semua laki-laki, cewek mana nih? Tepat saat kelompok orang ini kebingungan, ada gerakan di sekitar mereka. Aura binatang buas menjadi semakin kuat, dan raungan binatang buas datang satu demi satu. Langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya datang dari jauh, dan hutan berguncang, seolah-olah ada sesuatu yang datang. Semuanya, hati-hati, ada binatang buas. Hati-hati, ada dua ular tutul datang ke sini, mereka sedang dalam tahap kedua akhir, bunuh mereka. Hati-hati dengan bisa ular, segera sebarkan bubuk pengusir ular. Di sebelah kanan, ada serigala racun King Yan, level puncak 2, bunuh dia. Ada satu di sebelah kiri juga. Itu adalah laba-laba pola bumi, juga di puncak tahap kedua. Ya ampun, makhluk ini ada di sini juga, macan tutul berduri ekor ganda, tahap awal 3. Seseorang, datanglah dan bantu aku. Monyet besi berlengan 4 terlalu kuat. Aku tidak sanggup menghadapinya. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tertarik dengan aroma bubuk dupa dan bergegas keluar hutan, menggigit siapa saja yang mereka lihat. Puluhan pengikut sejati Sekte Ziyun menanggapi dengan tergesa-gesa dan bangkit untuk melawan. Mereka membentuk formasi pengendali binatang buas yang besar dan bersenang-senang melawan binatang buas. Jadi mereka memiliki formasi pengendali binatang yang terlatih dengan baik. Tidak heran orang-orang ini tidak takut dan berani masuk jauh ke pegunungan. Lu Chen, yang sedang menonton pertunjukan di samping, tiba-tiba menyadari. Sekarang setelah mengetahui kartu truf Sekte Ziyun, Lu Chen tidak lagi tertarik untuk menonton lebih jauh. Dia segera menghilang ke dalam tanah, meninggalkan para pengikut Sekte Ziyun untuk terus bersosialisasi dengan binatang buas. Baru saat Lu Chen kembali ke gua, Waner yang tadinya gelisah, menjadi tenang. Lu Chen mengeluarkan cabang bunga cangkir 5 warna, menambahkan beberapa bahan obat, menggunakan pil binatang sebagai pemicu pil, dan memurnikan pil Baiji. Ada banyak binatang beracun di gunung jahat besar. Semakin banyak pil detoksifikasi berarti semakin banyak perlindungan. Hari sudah larut malam, Waner tidak tidur, tetapi duduk bersila untuk berlatih. Energi spiritual Gunung Daxiong jauh lebih kaya daripada Gunung Feixia. Dia harus memanfaatkan waktu dan berlatih menyerap energi spiritual. Lu Chen tidak berlatih atau beristirahat. Setelah menyempurnakan pil Baiji, dia melanjutkan menyempurnakan pil Lingqi. Meskipun ada banyak energi spiritual di Gunung Daxiong, itu hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan kota Dan Lu Chen tidak terlalu mempermasalahkannya. Terlebih lagi, begitu dia mulai berlatih, dia akan mampu menghisap semua udara di area ini. Bagaimana Waner bisa berlatih? Bagaimanapun, dia hanya bisa mengandalkan pil energi spiritual untuk berlatih sekarang, dan energi spiritual di luar tidak lagi mampu mengimbangi kecepatannya. Aku punya begitu banyak batu roh dan pil binatang di kota Dan. Jika aku tidak memanfaatkan waktu untuk memurnikannya, kapan aku akan melakukannya? Batu roh bermutu tinggi dan pil binatang tingkat 4 adalah bahan berharga berkualitas tinggi. Dengan tungku pil berpola 5 di tangan, pil spiritual yang lebih baik dapat disempurnakan. 9 pil berhasil dimurnikan dalam satu tungku. Setiap pil berbentuk bulat dan berisi, setiap pil bening, dan setiap pil memiliki pola pil. Di atas ramuan terbaik adalah ramuan pola. Seorang alkemis tidak dapat memurnikan pil berpola, dan begitu pula Raja Alkimia biasa. Hanya Raja Alkimia hebat di atas level 7 yang memiliki kemampuan ini.
Berdasarkan tingkat pencapaian dalam alkimia, Raja Alkimia Agung tingkat ke-7 dapat memurnikan sebuah pil dengan satu pola ramuan, Raja Alkimia Agung tingkat ke-8 dapat memurnikan 2 pil, dan Raja Alkimia Agung tingkat ke-9 dapat memurnikan 3 pil. Jika ada lebih dari 4 pola dan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh tingkat dan king, melainkan tingkat dan zun. Semua pil berpola yang disempurnakan Lu Chen memiliki 3 pola pada pil tersebut, dan disebut pil berpola 3. Itu normal, tidak ada yang abnormal. Mustahil baginya untuk menjadi orang mesum, meski pencapaiannya dalam bidang alkimia lebih dari itu, namun api alkimia membatasi kemampuan alkimianya. Tidak peduli seberapa kuat api jiwa, ia tidak bisa lebih kuat dari api binatang. Hanya api binatang yang lebih kuat yang dapat menghasilkan lebih banyak pola ramuan, tetapi itulah level dan zun. Lu Chen tidak memurnikan api binatang, jadi meskipun dia memiliki pencapaian tingkat tinggi dalam alkimia, dia tidak dapat mencapai standar seorang master alkimia. Kita harus menemukan api binatang itu, kalau tidak kita tidak akan bisa memurnikan pil 9 pola. Lu Chen menetapkan tujuan lain dan melangkah lebih jauh di jalan alkimia. Namun, di mana di dunia sekuler ini ia dapat menemukan api binatang untuk dimurnikannya? Pangkat binatang buas biasa terlalu rendah dan mereka tidak memiliki energi untuk memadatkan api. Bahkan di dunia luar, binatang buas jenis api binatang jumlahnya sangat sedikit dan sulit ditemukan. Lu Chen tidak lagi memikirkan api binatang dan terus memanfaatkan waktunya untuk memurnikan ramuan. Bagaimanapun, pil energi spiritual 3 pola sudah cukup untuk saat ini. Kekuatan obat dari pil energi spiritual kelas 1 adalah 10 kali lipat kekuatan obat dari pil energi spiritual kelas atas. Kekuatan obat pil energi spiritual 2 baris adalah 10 kali lipat kekuatan obat pil energi spiritual 1 baris. Kekuatan obat pil energi spiritual 3 garis adalah 10 kali lipat dari pil energi spiritual 2 garis. Sekilas terlihat jelas betapa dahsyatnya kekuatan obat pil energi spiritual 3 pola. 124 bab 124, gambar di batu. Malam itu, Wanner berlatih dan Lu Chen membuat ramuan. Semuanya aman dan lancar. Malam itu, di suatu tempat di tengah hutan di pegunungan, suara-suara pembunuhan menggetarkan langit dan raungan binatang buas menggetarkan bumi. Puluhan pengikut sejati Sekte Ziyun telah mengadakan pesta sosial dengan binatang buas, begadang sepanjang malam tanpa tidur. Setelah fajar, Lu Chen dan Wanner keluar dari gua, tetapi mereka masih bisa mendengar suara manusia dan hewan berkelahi di kejauhan. Ternyata acara kumpul-kumpul belum berakhir. Kekuatan jiwa Lu Chen sangat kuat sehingga dia bisa bertahan tanpa tidur selama 8 atau 10 hari tanpa masalah. Meditasi dan kultivasi Wanner mirip dengan istirahatnya, dan dia juga sangat energi. Saat Lu Chen terus berjalan masuk lebih dalam ke pegunungan, bahaya meningkat dan binatang buas pun semakin banyak. Wanner tidak tahu apa tujuan Lu Chen pergi ke pegunungan. Itu tidak tampak seperti pengalaman atau perburuan harta karun, tetapi dia tidak banyak bertanya. Dia terus mengikutinya seperti biasa, tanpa penyesalan. Karena ada cukup banyak pil siluman, mereka berdua menjaga aura mereka tetap tersembunyi dan menghindari binatang buas di sepanjang jalan, sehingga menghemat banyak masalah. 5 hari kemudian, mereka akhirnya memasuki bagian terdalam Gunung Daxiong. Sebuah lembah besar, radiusnya ratusan mil, dipenuhi energi spiritual yang pekat, seolah diselimuti kabut tebal. Binatang buas yang tak terhitung banyaknya berkumpul di lembah, semuanya bersujud di tanah dengan kepala tertunduk, terdiam, yang mana merupakan hal yang sangat tidak biasa. Mengapa binatang buas ini begitu tenang? Ini sangat tidak normal. Wanner bertanya dengan bingung. Energi spiritual di sini begitu kaya, tidak dapat dipahami. Lu Chen menghirup beberapa napas energi spiritual dan sedikit terkejut. Kemudian dia mengamati binatang buas itu sebentar dan tahu alasannya. Ada terlalu banyak energi spiritual di sini, ribuan kali lebih banyak daripada di luar. Binatang-binatang ini secara alami sangat tenang ketika mereka menyerap energi spiritual di sini. Ada 1 bulan setiap tahun di Gunung Ganas besar saat sebagian besar binatang buas bersembunyi di kedalaman. Saya kira mereka datang ke sini untuk menyerap energi spiritual. Mari kita masuk ke lembah itu dan melihat apakah ada yang aneh di sana. Lu Chen meninggalkan tempat persembunyiannya dan melangkah maju dengan berani, menuju ke tempat para binatang buas berkumpul. Jangan takut pada binatang buas ini. Mereka berkonsentrasi untuk menyerap energi spiritual, dan sifat hewani mereka ditekan. Jika kamu tidak secara aktif memprovokasi mereka, mereka tidak akan menyerangmu. Walau sudah berkata begitu, Wanner tetap saja gugup dan melangkah dengan hati-hati. Tidak ada jalan lain, jalan menuju lembah itu penuh dengan binatang buas, dan seseorang harus melewati mereka untuk bisa masuk. Tepat seperti yang dikatakan Lu Chen, binatang buas itu memejamkan mata dan menyerap energi spiritual, dan mereka tampaknya tidak menyadari orang yang lewat. Kadang-kadang, seekor binatang buas akan membuka matanya dan melihat ke arah 2 orang yang berjalan di sekitarnya, tetapi terlalu malas untuk memperhatikan mereka.
Ia akan perlahan-lahan menutup matanya dan terus menyerap energi spiritual, seolah-olah tidak ada hal lain yang penting kecuali energi spiritual. Aku tidak tahu berapa lama aku berjalan, tetapi akhirnya aku melewati tempat berkumpulnya binatang buas dan melihat tebing yang menjulang tinggi ke awan. Di bawah tebing terdapat ujung lembah, di sana terdapat dataran tandus yang luas. Tidak ada binatang buas di sini, seolah-olah itu adalah daerah terlarang bagi binatang buas. Dalam radius 10 mil, tidak ada rumput atau pepohonan, tidak ada makhluk hidup, dan tanahnya ditutupi pasir halus. Namun, ada 9 batu besar yang tingginya ratusan kaki berdiri di atas pasir halus, seolah-olah menopang langit. 8 batu besar tersebar dalam bentuk lingkaran di tanah datar di 8 arah. Batu besar terakhir berdiri di tengah lingkaran, seolah menambahkan sentuhan akhir, atau seolah menekan sesuatu. Ini karena energi spiritual yang kaya dan tak terhitung jumlahnya sedang bocor keluar dari bawah batu besar ini. Saat Lu Chen melangkah mendekat, suasana kuno dan sunyi menerpa wajahnya, seakan-akan itu adalah tanah yang telah ada selama ribuan tahun dan sunyi tak berujung. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh batu besar itu. Rasanya aneh, seolah-olah tekstur batu itu seperti besi hitam, tetapi tidak sekeras besi hitam. Bahkan tidak sekeras batu biasa. Sebaliknya, batu itu seperti kayu lapuk dan akan pecah jika ditusuk. Lu Chen berusaha sekuat tenaga, bahkan menggunakan jari matahari menyala, dengan kekuatan lebih dari 1,2 juta pon, tetapi dia tidak dapat memecahkan batu besar itu sama sekali. Batu jenis apa ini? Keras sekali. Wanner bertanya dengan heran. Itu bukan batu biasa, tidak ada batu yang selunak dan sekeras itu di dunia. Mungkin itu sesuatu dari dunia lain. Lu Chen menatap 9 batu besar itu dan berpikir keras. Persebaran batu-batu besar ini tampak familiar, seolah-olah saya pernah melihatnya sebelumnya dalam ingatan. Wanner melihat Lu Chen sedang memikirkan sesuatu dan tidak berani mengganggunya. Dia hanya berjalan memutar dan tiba di tebing. Dia tiba-tiba menemukan bahwa ada lubang besar di tebing yang tingginya 10 kaki dan lebarnya. Wanner penasaran menjelajahi gua itu dan melihat bahwa terowongan itu terus berada di bawah tanah. Dia tidak tahu kemana arahnya dan terowongan itu tidak memiliki dasar. Merayu, angin kencang bertiup dari dalam gua. Mengerikan dan dingin, seakan-akan datang dari kedalaman neraka, membuat orang menggigil. Wanner sedikit takut, jadi dia segera keluar dari gua dan berlari ke arah Lu Chen. Namun, pada saat ini, Lu Chen menepuk kepalanya dan akhirnya teringat, ini adalah susunan teleportasi raksasa. 8 dari 9 batu besar adalah dasar susunan, dan yang di tengah adalah mata susunan. Menggunakan batu sebagai dasar susunan dan mata susunan, orang yang mengatur susunan itu pasti luar biasa. Lu Chen, ada sebuah gua di sana. Gua itu tidak berdasar dan ada hembusan angin dingin. Sangat menyeramkan. Wanner berlari mendekat dan menunjuk ke arah gua. Dan ada gua. Lu Chen melihat sekeliling dan berkata dengan bingung, ada formasi besar, sebuah gua, banyak energi spiritual, dan binatang buas berkumpul. Begitu banyak hal aneh terjadi pada saat yang bersamaan. Apa sebenarnya tempat ini? Mari kita pergi melihat gua itu terlebih dahulu. Lu Chen merenung sejenak dan membuat keputusan. Ingatannya tentang formasi tidak lengkap. Dia mengingat banyak formasi tingkat rendah dan menengah secara lengkap, tetapi dia hanya mengetahui beberapa formasi tingkat lanjut, beberapa tidak, atau bahkan tidak mengingatnya sama sekali. Dan formasi besar itu adalah formasi teleportasi khusus, sangat canggih dan agak misterius. Dia hanya tahu formasinya tetapi tidak tahu kegunaannya, dia juga tidak tahu cara membukanya. Lebih baik berjalan di sekitar gua, mungkin Anda akan menemukan harta karun atau peluang. Tidak lama setelah mereka pergi, tiba-tiba terdengar suara pelan dari pintu masuk gua. Mengaum, seperti raungan setan dari neraka. Contoh lainnya adalah raungan monster bawah tanah. Setelah suara gemuruh aneh itu, sebuah aliran air yang menakutkan bertiup keluar dari gua, mengalir deras ke langit dengan aura yang mempesona, seolah-olah setan jahat akan turun di saat berikutnya. Dalam sekejap, angin bertiup kencang dan awan melonjak, langit dan bumi berubah warna, dan semua binatang meraung. 9 batu besar bersinar terang, setiap batu memancarkan warna berbeda, merah, kuning, biru, ungu. Batu besar di tengah, pusat formasi itu, bersinar paling terang, dengan cahaya putih yang menyilaukan mata, sangat menarik perhatian. Setelah beberapa saat, cahaya 9 warna itu berangsur-angsur mereda, dan di bawah pusat formasi itu, sejumlah besar energi spiritual meletus tak terkendali, bagaikan sungai yang jebol bendungannya dan mengalir deras. Namun, pada batu besar yang menjadi pusat formasi itu, muncullah sebuah gambar dan sesosok manusia berkelebat. Tuan muda, sepertinya ada monster di sana, dan seseorang tampaknya keluar ke sini, ayo kita sembunyi. Wanner tidak punya pengalaman, jadi dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Wajah cantiknya berubah warna. Jika ada monster, pasti sudah muncul sejak lama. Tidak perlu khawatir, tidak ada seorang pun di sana. Mungkin itu hanya bayangan yang tertinggal di batu. Ayo kita lihat.
Kualitas psikologis Lu Chen jauh lebih kuat daripada Wanner, dan dia menarik Wanner ke tengah formasi. Benar saja, ada sebuah gambar di batu besar itu, dan itu sangat jelas. Ada seseorang di batu itu, punggung seorang sarjana Konfusianisme dalam jubah panjang, dan gambar itu persis seperti formasi ini. Dia adalah. Lu Chen merasa sosok di belakang itu sangat familiar, dan matanya tiba-tiba berkilat gembira. Gambar di batu itu terus berputar. Setelah 9 batu besar formasi itu bersinar dengan cahaya, sarjana berjubah panjang itu memasukkan medali emas ke tengah formasi itu. Formasi itu segera diaktifkan, memindahkan cendekiawan berjubah itu ke sebuah istana yang diselimuti awan dan kabut. Tiba-tiba sebuah tangan besar terjulur, meraih cendekiawan berjubah panjang itu, dan menyeretnya ke dalam istana. Cendekiawan berjubah panjang itu tidak punya cara untuk melawan, jadi dia terpaksa melemparkan medali emas di tangannya ke dalam kekosongan. Pada saat itu, cendekiawan berjubah panjang itu berbalik dan memperlihatkan wajahnya. Usianya sekitar 40 tahun, dengan wajah persegi dan alis seperti pedang, dan sedikit mirip Lu Chen. Ayah, menguasai. 125 bab 125, pria di batu. Pria di batu itu tidak lain adalah Lu Zhengru, kepala keluarga Lu, ayah Lu Chen, yang telah hilang selama bertahun-tahun. Lu Chen menerkam ke depan, menekankan tangannya pada batu besar, matanya merah seolah ingin meledak. Wanner berlutut di depan batu dan terus membungkuk kepada Lu Zhengru di batu itu. Ayah, di mana ayah? Siapa yang menangkap ayah? Lu Chen mengerahkan segenap tenaganya untuk memukul batu besar itu, mencoba berkomunikasi dengan Lu Zhengru yang ada di dalam batu itu. Sayangnya, Lu Zhengru tidak bereaksi dan diseret pergi dengan wajah tanpa ekspresi, seolah-olah semua ini sudah diduga. Tiba-tiba, Lu Zhengru sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Lu Chen, bibirnya terbuka dan tertutup seolah-olah dia sedang berbicara dengan Lu Chen. Lu Chen segera mendekatkan telinganya untuk mendengarkan, tetapi dia tidak mendengar apapun. Tidak ada suara yang keluar dari batu itu. Setelah beberapa saat, Lu Zhengru mengulurkan tangannya dan menunjuk medali emas yang dilemparkan ke dalam kekosongan. Pada saat ini, sebuah telapak tangan muncul di batu dan menamparkan Lu Zhengru, menyebabkan dia pingsan di tempat. Ayah! Lu Chen sangat cemas dan ingin menyelamatkan ayahnya, tetapi dia tidak berdaya melawan susunan teleportasi raksasa ini. Berdasarkan gambar di batu, formasi itu memerlukan semacam benda untuk dapat dibuka, yaitu medali emas yang dilempar oleh Lu Zhengru. Lu Chen tidak memilikinya, jadi dia tidak dapat membukanya. Terlebih lagi, misteri formasi sihir ini sangat tinggi, dan Lu Chen telah kehilangan ingatannya, jadi tidak ada cara lain untuk membukanya. Pada saat ini, wajah lain muncul di batu, wajah yang tak terlupakan. Wajahnya berkulit seputih salju dan tampak feminin, dengan rambut hitam menutupi dahi dan mata yang menatap tajam, seolah-olah hanya ada satu garis. Mustahil untuk mengatakan apakah orang itu sedang senang, marah, sedih atau gembira, juga tidak ada yang tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Tiba-tiba, mata sipit itu terbuka, dan kemarahan yang tak berujung meledak dari pupilnya. Kemarahan itu tampaknya menembus keabadian, menembus waktu dan ruang, menembus tubuh batu, dan langsung mengenai jiwa Lu Chen. Lu Chen merasa lautan kesadarannya terbakar dan bergejolak hebat. Kepalanya sakit dan terasa seperti hendak terbelah. Vitalitasnya terkuras habis dan jiwanya hampir hancur. Kekuatan jiwa yang luar biasa meledak, memadamkan api yang berkobar di lautan kesadaran dan mengkonsolidasikan jiwa. Wajah pucat Lu Chen berangsur-angsur mendapatkan kembali warna kemerahan dan vitalitasnya. Wajah Shizong menunjukkan ekspresi terkejut, seolah dia terkejut karena Lu Chen tidak terbunuh. Setelah beberapa kali menarik napas, wajah kembali ke keadaan semula, hanya sudut mulut yang bergerak sedikit. Mendengus. Suara mendengus sekeras guntur benar-benar terdengar dari balik batu. Gambar di batu menjadi kabur, wajahnya berubah bentuk dan mengerikan, dan akhirnya kabur. Pada saat ini, hembusan energi berhembus dalam formasi itu, dan 9 batu besar itu bersinar terang, dan tubuh mereka mengembang dan hampir retak. Pergi. Lu Chen meraih Wanner, mengerahkan energi sejatinya dengan seluruh kekuatannya, mengaktifkan langkah pengendalian cahaya, dan langsung berlari 10 mil jauhnya. Ledakan-ledakan-ledakan. 9 batu besar meledak, mengguncang bumi dan membuat seluruh lembah berguncang. Akibat ledakan itu menyebar ke seluruh bumi, meliputi area seluas radius 10 mil. Energinya terbakar, pasir dan kerikil berubah menjadi debu, dan semua makhluk hidup berubah menjadi abu. Semua binatang buas ketakutan dan lari sambil ekor mereka terjepit di antara kedua kaki mereka. Dalam sekejap, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, dan hanya 2 makhluk hidup yang tersisa di seluruh lembah. Lu Chen dan Wanner bersembunyi di balik batu besar, menghindari hembusan angin dan badai pasir yang ditimbulkannya. Tuan muda, apa kabar Patriark? Setelah bumi tenang, Wanner bertanya dengan cemas. Saat itu, Lu Zhengru berkeliling dan menyelamatkan keluarga Wanner dari tangan seorang pengganggu. Dia adalah dermawan Wanner.
Untuk membalas rasa terima kasih mereka, keluarga Wanner mengirim Wanner dan Lu Zhengru untuk bekerja sebagai pembantu di keluarga Lu untuk melayani Lu Chen. Entah bagaimana, Lu Zhengru yang selalu membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun, akhirnya setuju setelah memeriksa denyut nadi Wanner yang lemah. Saya tidak tahu, tetapi ayah saya sudah pasti ditangkap. Saya tidak tahu siapa pihak lainnya. Lu Chen mengepalkan tangannya, mengerutkan kening, dan sangat cemas, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tuan muda, jangan khawatir. Setidaknya ini kabar baik. Kabar ini memberitahu kita bahwa Patriark masih hidup. Cepat atau lambat kita akan menyelamatkannya. Wanner berkata menghibur dengan air mata di matanya. Untuk menyelamatkan ayahku, kita harus sangat kuat, karena orang yang menangkap ayahku sangat kuat. Lu Chen menatap formasi yang hancur menjadi reruntuhan, dan matanya menjadi sedikit redup. Susunan teleportasi raksasa itu dapat mengirimkan data dalam jarak yang sangat jauh, bahkan miliaran mil jauhnya. Tidak seorang pun tahu seberapa jauh orang berwajah feminin itu dari sini, tetapi dia hampir terbunuh hanya dengan sekali pandang. Hanya dengan satu suara, 9 batu besar hancur dan seluruh formasi raksasa itu rata dengan tanah. Dalam radius 10 mil, semua kehidupan hancur. Kekuatan besar macam apa ini? Lu Chen tahu dengan jelas bahwa pria itu melakukan semua ini untuk membunuhnya. Tetapi tidak jelas mengapa orang itu ingin menangkap ayah saya dan mengapa dia ingin membunuhnya. Kalau saja dia tidak mewarisi kekuatan jiwa dahsyat dari mutiara kekacauan, dia pasti sudah dibunuh oleh lelaki itu hanya dengan sekali tatap. Jika dia tidak berlatih langkah pengendalian cahaya dengan baik, dia dan Wanner tidak akan mampu melarikan diri dan pasti sudah hancur berkeping-keping akibatnya. Orang itu terlalu kuat. Untuk menyelamatkan orang darinya, kamu harus lebih kuat darinya. Tenanglah, Tuan Muda. Wanner akan berusaha keras untuk menjadi lebih kuat dan kemudian pergi menyelamatkan Tuan. Wanner mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Kamu saja yang selamatkan orang, bagaimana dengan aku? Lu Chen menatap Wanner dan bertanya. Sudah cukup dengan membiarkan Wanner pergi. Tuan Muda, mohon tunggu kabar baiknya. Kata Wanner, apakah kamu tahu di mana ayahku? Tidak tahu. Lalu bagaimana kamu menyelamatkannya? Petik 2. Wanner tercekik dan tak bisa berkata apa-apa. Keduanya terdiam cukup lama, lalu perlahan-lahan menjadi tenang. Lu Chen berkata, ayo kita kembali ke sana dan melihat-lihat. Formasi besar itu hancur, 9 batu besar terhempas menjadi serpihan-serpihan puing yang tak terhitung jumlahnya, bahkan separuh tebingnya pun runtuh. Sejumlah besar energi spiritual awalnya bocor keluar dari tempat pusat formasi itu berada, tetapi sekarang tidak ada jejaknya yang tersisa. Lu Chen dan Wanner mencari tempat ini untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun dan tidak dapat menebak kemana Lu Zhengru pergi. Pada saat ini, binatang buas yang melarikan diri kembali dan berkumpul di tempat semula untuk menyerap energi spiritual. Namun, energi spiritual di pusat formasi itu berhenti mengalir keluar. Energi spiritual yang diserap semakin berkurang, dan binatang buas mulai mengaum karena ketidakpuasan. Pada akhirnya semua binatang melampiaskan amarahnya pada kedua pria itu. Satu persatu binatang buas itu berdiri dan berjalan menuju tebing, dengan hati-hati melewati area terlarang yang tidak pernah berani mereka masuki. Sebenarnya, Lu Chen telah menyadari kalau binatang buas itu menunjukkan tanda-tanda akan membuat kerusuhan, tetapi saat itu sudah terlambat. Satu-satunya cara untuk meninggalkan lembah adalah dengan melewati tempat berkumpulnya binatang buas. Jika binatang buas tidak tenang, mereka tidak akan bisa melewatinya meskipun mereka bisa terbang. Karena di antara binatang buas tersebut, ada binatang yang bisa terbang. Setelah binatang buas itu masuk ke area terlarang dan mendapati bahwa mereka tidak dihukum, beberapa di antara mereka mulai menjadi tidak bermoral dan berlari dengan kecepatan yang lebih cepat. Pergilah ke gua itu. Lu Chen mengaktifkan langkah pengendalian cahaya dan menarik Wanner untuk berlari menuju tebing. Tidak lama kemudian, dia melihat sebuah lubang besar. Lu Chen bergegas masuk tanpa berpikir, tetapi setelah beberapa langkah, dia tidak bisa bergerak lagi. Merayu, angin kencang dan dingin bertiup dari dalam gua. Itu menyeramkan dan mengerikan, dengan aura jahat dalam angin yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Segera setelah itu, tekanan aneh muncul dan membebani Lu Chen dan Wanner. Bahkan jika Lu Chen melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat, dia hanya bisa menahan sebagian tekanan. Tekanan yang tersisa seperti gunung, membuat Lu Chen sulit bergerak. Keluar, Lu Chen tertekan hingga tidak punya pilihan lain selain melemparkan dirinya keluar dari gua dengan sekuat tenaga, dan menarik Wanner keluar bersamanya. 126 bab 126 Pertempuran Binatang Buas. Lu Chen berguling dan merangkak, dan akhirnya membawa Wanner menjauh dari gua yang aneh dan menakutkan itu. Namun, situasi di luar sama mengerikannya. Mengaum. Raungan binatang buas itu memekakkan telinga. Seekor beruang punggung putih tingkat kedua menerkam lebih dulu. Alam yang sesuai untuk binatang tingkat kedua puncak adalah alam transformasi spiritual setengah langkah. Beruang punggung putih adalah binatang buas yang kuat dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada prajurit manusia dengan level yang sama.
Satu tepukan kaki beruangnya dapat mengerahkan kekuatan hampir 400.000 kilogram. Jika itu adalah seorang prajurit spiritual setengah langkah biasa, dia tidak akan mampu menahan pukulan beruang liar berpunggung putih, tapi Lu Chen. Hanya dengan tamparan biasa, beruang punggung putih itu mudah dibunuh. Namun yang terjadi berikutnya adalah harimau bergaris merah tahap ketiga. Tahap awal dari tingkat ketiga sesuai dengan tahap awal alam transformasi spiritual. Kekuatannya bisa besar atau kecil, tergantung pada tingkat kemajuan binatang buas dan juga pada jenis binatang buas itu. Harimau bergaris merah jelas merupakan binatang buas bertipe kekuatan. Oleh karena itu, Lu Chen mengerutkan kening. Jika harimau buas bergaris merah telah maju ke tingkat yang tinggi, kekuatan yang akan dilepaskannya akan sangat kuat. Seorang prajurit biasa di tingkat ketiga alam transformasi spiritual tidak akan mampu menahannya. Setidaknya seorang prajurit di tingkat keempat alam transformasi spiritual akan mampu menaklukkannya. Mengau, harimau belang merah itu meraung, mengguncang seluruh lembah. Dengan gerakan menerkam seperti harimau, momentumnya sekuat gunung dan suara angin bersiul, ia mengunci Lu Chen. Jari matahari berapi-api, dia mengarahkan jarinya dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan udara bergetar dan mengunci harimau liar itu. Wah, sidik jari itu mengenai dahi harimau belang merah dan langsung melayang. Namun, Lu Chen juga ditangkap oleh cakar harimau bergaris merah, memercikkan beberapa garis darah, dan darah panas menyembur ke udara. Lu Chen mundur beberapa langkah, alur cakar yang dalam muncul di dadanya, dan darah menyembur keluar. Rasa sakit yang tajam menyebar dari dada ke pikiran. Lu Chen mengerang dan melihat ke depan, hanya melihat harimau bergaris abu-abu itu berdiri terhuyung-huyung, memamerkan taringnya, dan meraung marah. Wah, harimau belang merah ini memang hebat sekali. Ia bahkan bisa menahan satu jari darinya dan bahkan bisa melukainya. Kekuatannya jelas tidak kalah dengan miliknya. Teknik pohon suci, suara lembut Waner datang dari belakang. Suasana ceria menyelimuti, sehangat sinar matahari musim semi. Arus hangat mengalir ke tubuh Lu Chen, dengan cepat mengisi kembali vitalitas Lu Chen yang hilang. Darah berhenti mengalir keluar dari alur cakar daging, dan penyembuhannya berlangsung cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Senang sekali mendapat bantuan sihir suci. Senang sekali ada Waner di sini. Lu Chen menghela napas, lalu mengambil napas dalam-dalam, mengedarkan energi sejatinya, dan menyuntikkannya ke ujung jarinya. Dengan langkah selanjutnya, ia akan berusaha sekuat tenaga dan melakukan upaya sebaik mungkin. Mengau, harimau belang merah itu menendang kaki belakangnya dan menerkam lagi, tetapi sebelum tubuh harimau itu tiba, angin kencang telah tiba. Lu Chen tidak menggerakkan jarinya, tetapi menyerang dari jarak jauh. Kekuatannya akan hilang di udara. Untuk membunuh harimau bergaris merah dengan kulit dan daging tebal seperti ini, cara terbaik untuk menyerang adalah dengan menyerang tubuhnya secara langsung dan memaksimalkan kekuatannya. Dengan dorongan energi sejatinya, dia mengaktifkan langkah pengendalian cahaya, melangkah maju, dan sosoknya berkelebat, seketika muncul di samping harimau buas bergaris merah. Dengan jari telunjuknya menunjuk, secepat kilat, benda itu langsung mengenai kepala harimau itu. Kekuatan lebih dari 1,3 juta pound cukup untuk menghancurkan batu-batu besar dan meledakkan kepala harimau belang merah itu di tempat. Mengau, 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 raungan binatang buas datang dari segala arah. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berlarian bagai air pasang, dan suara lari mereka menggetarkan seluruh lembah. Lu Chen menghela napas panjang dan menatap gelombang binatang buas yang tak berujung. Jejak keputusasaan menyala di matanya. Kebanyakan dari mereka yang berlari di depan adalah binatang buas tingkat ketiga tahap awal, dan ada juga sejumlah kecil binatang buas tingkat kedua puncak. Jumlah mereka puluhan ribu, cukup baginya untuk mengalami kesulitan. Semakin banyak binatang buas di belakang, semakin banyak pula dukungan mereka. Mereka memiliki aura yang kuat, barisan yang mencengangkan, dan kekuatan mereka benar-benar menghancurkannya. Aku tidak menyangka bahwa aku, Lu Chen, akan mati di sini sebelum aku bisa menyelamatkan ayahku. Aku tidak mau menerima ini. Lu Chen menatap ke langit dan menghela napas panjang. Waner bersumpah akan mengikuti Tuan Muda sampai mati. Dimanapun kita berada di dunia bawah atau di jurang neraka, Waner akan melayani Tuan Muda. Suara Waner yang lemah terdengar, tetapi nadanya sangat tegas. Akulah yang menyebabkan masalah padamu. Lu Chen memalingkan kepalanya dengan tatapan meminta maaf di matanya. Awalnya dia tidak menyangka akan berada dalam situasi yang begitu menyedihkan, jadi dia bertekad untuk mengirim Waner kembali. Kalau tidak, Waner bisa hidup dengan baik dan tidak harus mati bersamanya. Jika Tuan Muda meninggal, Waner tidak akan hidup sendirian. Waner menyampaikan keinginannya dengan nada yang kuat dan tegas. Baiklah, mari kita berjuang bersama. Lu Chen mengangguk, dan keputusasaan di matanya berubah menjadi semangat juang yang luar biasa. Karena tidak ada jalan keluar, jangan duduk dan menunggu kematian. Itu jelas merupakan situasi yang memaksa harimau untuk melompati tembok. Bunuh mereka sebanyak yang Anda bisa, atau Anda mungkin memiliki kesempatan untuk berjuang keluar.
Lu Chen mengeluarkan sisa 80 atau 90 pil energi spiritual tingkat atas dan memakan semuanya, mengisi kembali sejumlah besar energi sejati. Teknik sakral Waner dapat menyembuhkan luka, memulihkan kekuatan fisik, dan memulihkan vitalitas, tetapi tidak dapat memulihkan esensi sejati. Satu-satunya cara untuk memulihkan energi sejati Anda dengan cepat adalah dengan mengandalkan pil energi spiritual. Mengau, macan tutul batu tingkat ketiga menerkam bagaikan embusan angin. Pada saat ini, Lu Chen sedang memegang sebilah pisau besar di tangannya, bersinar dengan sinar cahaya dan energi pisau membumbung tinggi ke angkasa. Pertarungan selanjutnya bukan lagi pertarungan 1 lawan 1, melainkan pertarungan 1 lawan 10.000, jadi Lu Chen tidak akan bertarung dengan tangan kosong. Jika Anda memiliki senjata, gunakanlah. Senjata spiritual begitu kuat sehingga berguna dalam situasi seperti ini. Lu Chen tidak langsung menggunakan Zantian. Begitu benda itu digunakan, tubuhnya akan berlubang. Untuk menghadapi binatang buas tahap awal tingkat ketiga, 4 gaya petir dari keterampilan tempur tingkat bumi tingkat atas sudah cukup. 4 gaya guntur, gaya pertama, guntur menghancurkan gunung. Saat pedang itu ditebas, muncullah cahaya terang, dan energi pedang melonjak, dengan gelombang energi yang bergejolak dalam area seluas 10 kaki. Bila itu mewarisi kekuatan Lu Chen dan beratnya lebih dari 1,3 juta pon, seperti gunung yang menekan ke bawah, menyebabkan ruang bergetar. Pedang itu melesat secepat guntur, memotong kekuatan macan tutul batu dan memenggal kepalanya. Hujan darah turun di langit, dan macan tutul batu itu jatuh, kepala dan tubuhnya terpisah. Begitu macan tutul bintik batu itu mati, 2 binatang buas lainnya datang bagai angin. Tahap awal tahap ketiga Spiket Boar dan tahap awal tahap ketiga Giant Armored Ape menerkam dari sisi kiri dan kanan masing-masing. 4 gaya guntur, gaya kedua, guntur melintasi gunung. Dengan sekali ayunan pisau, bila pisau itu menyambar bagai sambaran petir dan babi hutan berduri serta kera berlengan raksasa itu terpotong menjadi 2 di tempat. Sebelum Lu Chen sempat mengatur napas, 4 atau 5 binatang buas lainnya berlari ke arahnya. Guntur menyambar gunung, guntur di atas gunung. Dari keempat gaya petir, Lu Chen hanya mengingat setengahnya dan hanya mempelajari 2 ini. Gerakan pertama digunakan untuk membunuh satu musuh, dan gerakan kedua digunakan untuk membunuh sekelompok musuh, dan itu cukup untuk mengatasi situasi tersebut. Bagaimanapun, 4 jurus petir adalah keterampilan tempur tingkat bumi tingkat atas, dan cukup kuat. Selama tingkatan binatang buas itu tidak terlalu tinggi, Lu Chen dapat menggunakan bilahnya untuk memotong kekuatan binatang buas itu, dan bahkan membunuhnya dengan satu pukulan. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, lebih dari 100 binatang buas mati di bawah pedang Lu Chen, tetapi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya masih memiliki mata merah dan terus menyerbu ke depan, menginjak mayat-mayat jenis mereka sendiri. Binatang buas ini menganggap Lu Chen sebagai musuh yang menghancurkan formasi dan mencegah mereka menyerap energi spiritual. Mereka tidak akan berhenti sampai Lu Chen terbunuh. Lu Chen terus bertarung dan bertempur dalam pertempuran berdarah. Energi sejatinya lebih kuat daripada orang biasa. Selama dia tidak menggunakan teknik pembunuh langit, dia dapat terus bertarung dalam waktu lama bahkan tanpa meminum pil energi spiritual. Selain itu, Waner terus menyembuhkan luka-lukanya di punggung, memberinya pasokan vitalitas yang konstan. Ia tidak takut terluka, bagaikan seekor kecoa yang tidak bisa dihancurkan, selalu berada di puncak kekuatan tempurnya, membunuh binatang buas sebanyak yang datang. Ledakan, terdengar suara keras, bumi berguncang dan lembah-lembah bergoyang, seakan-akan sebuah gunung telah jatuh ke tanah. Angkat kepala tinggi-tinggi, seekor binatang buas meraung dan mengguncang langit. Binatang buas yang mengepung Lu Chen tercengang, lalu segera berhenti menyerang dan melarikan diri dengan panik. Seekor gajah marah setinggi 10 kaki muncul, melangkah dengan kaki-kakinya yang besar, memecahkan tanah, dan berlari ke arah Lu Chen. Lu Chen menatap gajah yang marah itu dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Tahap ketiga tahap tengah, binatang buas yang super kuat. 127 bab 127, Gajah Marah. Gajah besar yang marah itu menerjang maju bagaikan gunung membajak ladang, meninggalkan alur yang dalam di tanah. Binatang tingkat ketiga tahap awal yang tidak mampu menghindar langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh gajah-gajah yang marah dan mati tanpa tempat penguburan. Sasaran gajah liar langit yang marah bukanlah binatang buas lainnya, tetapi ia menyerang Lu Chen. Ia berlari semakin cepat, semakin dekat dan dekat dengan Lu Chen. 100 kaki, 80 kaki, 50 kaki. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Sutra Hati 4 Gaya Guntur, memobilisasi sejumlah besar energi sejati dan menyuntikkannya ke pedang Xia Guang. Ada seberkas cahaya menyambar pedang lebar itu, jadi Lu Chen memberinya nama pedang Xia Guang. Angin kencang bertiup, membawa serta kekuatan mengerikan dari gajah buas yang marah, menekan Lu Chen. Namun Lu Chen dengan santai melepaskan kekuatan jiwa dan menghilangkan kekuatan binatang itu. Akan tetapi, gajah buas langit yang marah bergegas mendekat, 30 kaki, 20 kaki, 10 kaki, 5 kaki.
Guntur menyambar gunung. Lu Chen melompat, mengangkat pedangnya dan menebas dari atas ke bawah, bagaikan guntur yang membelah gunung, dan menebas dengan ganas ke arah gajah yang marah itu. Gajah buas yang marah itu tiba-tiba mengangkat belalainya yang besar dan menghembuskan aliran udara ke arah pedang Xiaoguang yang telah ditebas. Aliran udara itu kuat dan dahsyat, sepadat suatu zat, dan membawa kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan gunung. Pisau bercahaya merah muda itu menebas ke bawah dan menghantam aliran udara. Engah, terdengar suara seperti memotong udara. Bilahnya memotong arus udara, dan dengan kekuatan yang tersisa, ia langsung menembus belalai gajah. Wah! Bilah pedang itu mengenai belalai gajah dan menimbulkan suara pelan. Gajah buas pemarah itu terkejut, berhenti menyerang, meraung beberapa kali, dan menggoyangkan belalainya seakan-akan kesakitan. Namun, Lu Chen terlempar ke belakang 10 kaki, telapak tangannya yang memegang pisau retak, darah muncrat dari mulutnya, dan dia terluka parah. Gajah langit yang marah memang binatang yang sangat kuat, yang berada di luar dugaannya. Kekuatan hentakannya saja sudah mengejutkannya. Kekuatannya setidaknya 1,5 juta pon, yang lebih besar dari kekuatan serangannya yang berkekuatan penuh. Dua jurus pertama dari 4 jurus petir, dengan taraf kultivasi Lu Chen saat ini, mampu membunuh binatang buas tingkat awal tingkat ketiga, namun telah terbukti bahwa jurus-jurus tersebut tidak cukup kuat jika berhadapan dengan binatang buas tingkat menengah tingkat ketiga yang lebih kuat, terutama gajah langit marah yang berkulit tebal, berdaging tebal, dan memiliki kekuatan besar. Flamsun Finger bahkan lebih lemah. Kecuali jika Anda melatih Flamsun Finger ketiga, Anda bisa melupakan pertarungan melawan binatang buas di atas tahap tengah level 3. Pada titik ini, aku harus menggunakan kartu trufku, kalau tidak aku akan diremukkan berkeping-keping oleh gajah yang marah itu. Pada saat ini, Wanner menggunakan sihir suci pohon suci untuk memberkati Lu Chen. Vitalitas yang kuat mengalir ke tubuh Lu Chen, dan luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Lu Chen tidak membuang waktu lagi. Dia mengeluarkan 10 pil energi spiritual 3 pola dan menelannya dalam satu tegukan. Pil-pil itu meleleh di perutnya dan berubah menjadi aliran energi spiritual yang agung dan murni, yang langsung diserap oleh Flame Dragon Vein, mengisi kembali esensi sejati yang hilang dalam pertempuran sebelumnya. Lu Chen harus menggunakan kartu trufnya dalam kondisi puncak. Pedang Xiaoguang perlahan diangkat, dengan ujung pedang menunjuk ke langit. Energi sejati disuntikkan ke dalamnya, cahaya Xiaoguang menjadi lebih terang, dan energi pedang itu luar biasa, seolah-olah akan membelah langit. Di mata gajah buas pemarah, gerakan pedang Lu Chen tampak seperti sebuah provokasi. Gajah langit marah mengamuk di tempat dan menyerang dengan ganas, lebih cepat dan lebih kuat. Kekuatannya yang dahsyat merobek udara dan menerobos ruang, dan ia menyerbu ke arah Lu Chen dengan kekuatan guntur. Zantian, dengan tebasan pedang, angin bertiup kencang dan awan-awan melonjak, dan sinar cahaya terang mewarnai langit menjadi merah. Bilah tajam itu seberat 1000 gunung, memotong arus udara dan menyebabkan ruang bergetar. Kemanapun ia lewat, tidak ada rumput yang tumbuh dan batu-batu besar runtuh. Ledakan, satu serangan pedang mengenai gajah buas yang marah, menimbulkan suara ledakan keras yang menggetarkan lembah. Kekuatan tebasan itu membentuk gelombang udara besar, dan debu memenuhi langit, menyapu ke segala arah. Beberapa binatang buas yang mendekat tidak sempat melarikan diri dan langsung terbunuh oleh gelombang udara tersebut. Di tengah debu, belalai gajah yang besar terbang keluar, disertai bercak darah, dan terlempar ke udara. Setelah beberapa saat, debu mulai mengendap, pandangan berangsur-angsur menjadi jelas, dan sesosok tubuh muncul. Lu Chen berdiri sambil memegang pedangnya, tampak gemetar, pucat, dan batuk terus-menerus, persis seperti orang biasa, lemah, dan sakit-sakitan. Zantian langsung menguras seluruh tenaga dalam tubuhnya, hakikat sejati, kekuatan fisik, dan vitalitasnya pun terkuras habis. Puluhan kaki jauhnya dari Lu Chen, ada seekor gajah yang sedang marah tergeletak di tanah. Belalainya hilang, dan kepalanya yang besar terpotong menjadi dua, tanpa napas tersisa. Tuan muda, mohon bertahan. Suara khawatir Wanner datang dari belakang. Kemudian, aliran vitalitas hangat mengalir masuk seperti air pasang, dengan cepat menyehatkan tubuh kering Lu Chen. Tidak apa-apa, ini bukan pertama kalinya, Zantian memang sebegitu menyimpangnya. Lu Chen menghela nafas, masih merasa sangat beruntung. Jika dia tidak bersedia menjadi ikan tak berguna demi pedang tak berguna dari Sun Song, dia tidak akan memiliki senjata spiritual yang kuat, apalagi mempraktikkan teknik pembunuh surga. Tanpa senjata spiritual dan pembunuh langit, tidak ada cara untuk bertarung sampai mati dengan gajah langit yang marah. Kekuatan Zantian sangat tidak normal sehingga tidak dapat membunuh gajah liar langit yang marah. Ia hanya memotong kepala gajah, nyaris tidak membunuhnya. Kekuatan fisik si gajah buas pemarah sungguh tak terbayangkan. Selain itu, tingkat kemajuan gajah langit marah ini juga tidak lemah. Kekuatannya pasti 1,6 juta pound, sebanding dengan seorang prajurit di tingkat keempat alam transformasi spiritual. Jika dia menggunakan teknik pedang lain atau senjata lain, Lu Chen pasti sudah mati, karena dia bukan tandingan gajah langit yang marah.
Tentu saja, kemampuannya untuk membunuh gajah langit yang marah dengan satu pedang juga terkait dengan kultivasinya. Semakin tinggi kultivasinya, semakin besar kekuatannya, dan tentu saja semakin kuat kendalinya atas gajah pembunuh langit. Mengaum, kematian gajah buas pemarah itu menyebabkan raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meningkat satu demi satu. Setelah gajah buas pemarah muncul, binatang-binatang tingkat ketiga awal mati atau lari, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Tampaknya medan perang ini telah mencapai tahap ketiga akhir, dan mereka yang berada di tahap ketiga awal harus minggir. Begitu gajah liar marah mati, binatang buas yang menunggu di luar berdatangan satu demi satu. Binatang buas itu sangat kuat, dan masing-masing berada di tahap tengah level ketiga. Dari pinggiran yang lebih jauh, ada kekuatan binatang yang bahkan lebih mengerikan yang memancar darinya, samar-samar itu berasal dari tahap ketiga akhir. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, dan jejak keputusasaan kembali melintas di matanya. Dia tidak bisa membunuh semua binatang tingkat menengah tingkat ketiga ini, dan bahkan ada binatang tingkat tinggi di belakangnya. Apakah dia masih bisa berjuang untuk keluar? Membunuh, harus membunuh. Sekalipun aku tak dapat melawan, aku akan menjadi raja binatang buas. Memotong langit berarti bergerak maju dengan berani dan menjadi tak terkalahkan. Dengan tekad yang kuat, keputusasaan akan berubah menjadi semangat juang yang luar biasa. Lu Chen mengeluarkan beberapa pil energi spiritual berpola 3 dan memasukkannya ke dalam mulutnya seperti sedang makan kacang. Dia menelannya langsung ke dalam perutnya tanpa mengunyahnya. Dalam sekejap mata, Lu Chen pulih ke kondisi puncaknya dan mengangkat pedang Xia Guang lagi. Mengau, mengau, mengau. Beberapa binatang tingkat menengah ketiga menerkam satu demi satu. Zantian, dengan satu tebasan pedang, kepala binatang buas itu terpenggal. Dia mengaktifkan langkah kontrol cahaya untuk menghindari serangan binatang buas kedua dan mengulur waktu. Dengan bantuan teknik suci pohon ilahi dan pil energi spiritual 3 pola, kondisi Lu Chen pulih dengan cepat. Zantian bangkit lagi, dan dengan pedangnya dia menebas ke bawah, dan seekor binatang buas lainnya terbunuh. Bunuh lagi dan lagi, binatang-binatang tingkat menengah tingkat ketiga datang berhamburan tanpa henti, dan Lu Chen pun terjebak dalam pertarungan yang amat sulit dan sengit. Untungnya, Lu Chen telah memurnikan sejumlah pil energi spiritual 3 pola terlebih dahulu, dan mendapat dukungan dari seni sakral Waner, jika tidak, dia tidak akan dapat terus bertarung dengan Zantian. 128 bab 128, Mayat di Rumah Zhou. Lu Chen, yang dikepung oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, mengaktifkan langkah pengendalian cahaya, mengambil pil energi spiritual dengan satu tangan dan menebas langit dengan tangan lainnya. Setiap kali Anda memotong, Anda akan membunuh seekor binatang. Pada saat ini, Lu Chen telah mengesampingkan hidup dan mati dan bertarung di antara binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Dia seperti dewa pedang yang turun untuk membantai semua binatang buas di dunia. Waner menatap sosok tinggi itu, matanya yang indah dipenuhi dengan kekaguman. Tuan muda, Anda sungguh hebat. Meski hanya sekejap, ia pernah bersinar di antara langit dan bumi. Setelah sekian lama, Lu Chen telah membunuh begitu banyak orang sehingga daerah sekelilingnya dipenuhi dengan bangkai binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Binatang buas itu terus berdatangan satu demi satu, dan keadaan Lu Chen pun menjadi semakin mengkhawatirkan. Pertama, Waner kelelahan. Setiap kali Lu Chen menebasnya dengan pedang, tubuhnya langsung berlubang dan perlu segera dipulihkan. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan seni sakral pohon suci dan mengubah esensi sejatinya menjadi sejumlah besar vitalitas untuk mendukung Lu Chen. Tetapi kultivasinya selalu terbatas, dan setelah berlatih teknik pohon suci dalam waktu yang lama, energi sejatinya tidak mampu mengimbangi kecepatannya. Kedua, Lu Chen hanya memurnikan satu pil untuk malam itu, dan penyimpanan pil energi spiritual 3 pola tidak cukup. Dia mengonsumsi banyak obat saat membunuh orang, dan tidak banyak yang tersisa sekarang. Belum lagi menunggu binatang buas tingkat tinggi di belakang, Lu Chen bahkan tidak bisa bertarung sampai akhir dengan binatang buas tingkat menengah tingkat ketiga di depannya. Dengan satu tebasan pedangnya, dia berhasil memukul mundur binatang buas di sekitarnya, dan Lu Chen pun kehabisan tenaga. Lu Chen menghabiskan 10 pil energi spiritual 3 pola terakhir dan tidak punya energi lagi untuk diisi ulang. Waner juga menggunakan teknik pohon suci untuk terakhir kalinya, tetapi energi aslinya telah habis dan dia tidak berdaya. Datanglah padaku. Hanya dengan satu kata dari Lu Chen, Waner tahu bahwa dia dalam situasi yang putus asa. Dia berlari ke sisinya tanpa ragu-ragu, siap untuk mati. Aku tidak ingin dimakan binatang buas. Lu Chen perlahan-lahan mengeluarkan beberapa pil petir surgawi kelas atas. Selama dia melepaskan pertahanannya dan meremasnya dengan keras, dia dan Waner akan hancur menjadi abu. Waner pun tidak mau. Waner memegang lengan Lu Chen dan berkata dengan lembut, "Tuan muda, gunakan tanganmu. Kemanapun kau pergi, Waner akan ikut denganmu." Lu Chen melirik ke sekeliling, melihat binatang buas yang menatapnya dengan penuh semangat, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, pil petir langit tingkat atas yang aku buat sangat kuat.
Aku akan membawa beberapa binatang buas bersamaku sebelum aku mati. Wanner bersenandung dan memegang lengan Lu Chen lebih erat, takut kalau dia akan terpisah dari Lu Chen setelah tertiup menjadi abu. Keduanya bersandar satu sama lain, pakaian mereka berkibar tertiup angin, tidak terlihat senang maupun sedih, hanya begitu tenang, menanti momen terakhir kembang api dalam hidup mereka mekar. Tiba-tiba langit menjadi agak redup dan beberapa awan gelap muncul tanpa saya sadari. Angin bertiup pelan, dan awan gelap menjatuhkan gerimis, seolah menangisi dua insan yang berdiri di antara langit dan bumi. Namun, pada saat ini, sebuah desahan dalam datang dari langit. Tak ada pesimisme dalam desahan itu, tetapi ada sedikit rasa kasihan dan bahkan sedikit rasa gembira. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa dalam desahan itu, ada aura samar teror yang turun, membuat semua binatang gelisah. Pengikut-pengikutku perkasa, suara agung lainnya datang dari langit, seolah memuji seseorang. Kemudian awan-awan menghilang dan matahari terbit lagi. Jangan panik saat dalam bahaya, jangan takut mati, hatimu teguh, dan kamu tak terkalahkan. Sesosok muncul di langit, bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan aura yang mengerikan menekan semua arah. Lelaki itu berambut putih dan berwajah seperti anak kecil, mengenakan baju besi emas, serta memegang pedang Suantian di tangannya, dan dia turun dari langit. Dia adalah lelaki tua berbaju besi emas yang telah melihat Lu Chen berkali-kali, namun belum pernah dilihat Lu Chen sebelumnya. Lelaki tua berbaju zirah emas itu mendarat di samping Lu Chen. Dia tidak perlu bergerak sedikit pun. Hanya dengan melepaskan auranya saja sudah cukup untuk membuat banyak binatang buas ketakutan dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dalam sekejap mata, ribuan binatang buas, berapapun jumlahnya, semuanya melarikan diri. Terima kasih atas penyelamatannya, senior. Setelah lolos dari situasi putus asa, Lu Chen dan Wanner sangat gembira dan segera memberi hormat kepada lelaki tua berbaju emas itu. Tidak perlu bersikap sopan, saat kau melawan binatang buas, tuanmu sudah mengawasimu dari atas. Orang tua berbaju zirah emas itu tertawa terbahak-bahak, sambil memutar sejumput janggut putihnya di bawah dagunya, seraya menatap Lu Chen sambil tersenyum, seakan-akan sedang melihat harta karun. Sangat cepat, sangat cepat. Aku ingat terakhir kali aku melihatmu, kau bahkan belum berada di level ke-9 dari alam esensi sejati. Baru beberapa hari sejak terakhir kali aku melihatmu, dan kau sudah mencapai setengah langkah ke alam transformasi spiritual. Level kultivasimu memang meningkat sangat cepat. Dengan kekuatan tempur ini, bagus, sangat bagus. Kupikir kau tidak akan mampu menahan gajah yang mengamuk itu, jadi aku siap menyerang. Tanpa diduga, kau benar-benar membunuh gajah bodoh itu dengan satu pedang. Aku puas dengan kemampuan bertarungmu. Kau mampu bertahan begitu lama di bawah pengepungan binatang buas dan membunuh begitu banyak binatang buas. Ini di luar dugaanku. Orang tua itu mengangguk terus-menerus, kata-katanya mengalir seperti air deras, muridku ini hebat, dia akan menjadi orang besar di masa depan, dan itu akan sepadan dengan semua kerja keras guruku. Muridku, Lu Chen agak bingung, kapan dia menjadi murid lelaki tua berbaju emas itu? Ya, kamu adalah muridku. Nasib kita sebagai guru dan murid ditentukan oleh surga dan diberikan oleh Tuhan. Orang tua berbaju emas itu tertawa. Senior, apakah Anda yakin tidak salah mengenali orang? Lu Chen agak bingung, orang tua berbaju emas ini sudah sangat tua, apakah dia bisa terpesona? Muridku adalah Lu Chen, berusia 16 tahun, dari keluarga Lu di kota Suangmu. Saat ini dia terdaftar sementara di Sekte Feixia untuk pelatihan. Setelah kompetisi seni bela diri, dia akan pindah ke Sekte Suantian dan secara resmi menjadi murid Sekte Suantian. Orang tua berbaju emas itu melirik Lu Chen dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu aku terpesona sekarang? Apakah aku akan mengenali orang yang salah? Mendengar ini, ekspresi Lu Chen seperti melihat hantu. Dari mana lelaki tua berbaju emas ini berasal, dan bagaimana dia tahu begitu banyak tentangnya? Belum lagi Lu Chen, bahkan Wanner pun bingung. Aura lelaki tua berbaju emas ini begitu mengerikan hingga tak tertandingi. Kultivasinya begitu tinggi sehingga dia pasti seorang ahli bela diri. Kapan Tuan Muda menjadi murid guru bela diri ini? Mungkinkah Tuan Muda pergi ke kota dan untuk memuja pria hebat ini sebagai gurunya? Tetapi Tuan Muda itu tidak pernah menceritakan hal itu padanya. Terlebih lagi, dilihat dari ekspresi Tuan Muda, dia tampaknya juga tidak mengenal pria yang kuat ini. Apa yang sedang terjadi? Wanner merasa kepala kecilnya tidak cukup lagi. Kapan Tuhan memberikanku kepadamu? Lu Chen menunggu sampai dia tenang sebelum bertanya. Saat Zhou Fu terbaring mati, orang tua berbaju zirah emas itu terkekeh dan hanya menunjukkan latar belakangnya tanpa menggambar naga, jadi artinya harus ditebak. Murid Lu Chen mengecil, dia tahu apa yang sedang dibicarakan lelaki tua berbaju emas itu. Mayatnya tergeletak di rumah Zhou. Ya, dia memang ditemukan tewas di rumah besar Zhou. Hari itu, dia disergap oleh Zhou Ruoxue, dan tiannya dihancurkan, urat bela dirinya diambil, dan dia terbaring di ruang rahasia Zhou Mansion menunggu untuk mati. Tuan Muda, siapa mayat yang tergeletak di rumah Zhou?
Wanner tidak begitu mengerti dan bertanya dengan suara rendah. Wanner, periksa bukit kecil di depan. Jika kamu menemukan binatang buas yang mengintai, beri dia hadiah berupa 1. Lu Chen menyerahkan pil petir langit kelas atas di tangannya kepada Wanner dan berkata, pil petir langitku sangat kuat. Bahkan jika tidak dapat membunuh binatang buas, itu sudah cukup untuk membuatnya menderita. Wanner menanggapi dan pergi dengan beberapa pil guntur surgawi. Dia tahu bahwa Lu Chen ingin mengatakan sesuatu kepada lelaki tua berbaju besi emas itu dan tidaklah nyaman baginya untuk hanya duduk saja. Gadis ini berperilaku sangat baik. Orang tua berbaju zirah emas itu memandangi sosok Wanner, memutar jenggotnya dan mengangguk. Senior, mari kita kembali ke topik. Lu Chen menunggu sampai Wanner berada jauh sebelum langsung ke pokok permasalahan. Ada banyak hal yang tidak aku mengerti, aku harap kamu bisa membantuku menyelesaikannya. 129 bab 129, Tuan yang mendominasi. Kamu secara tidak sengaja mendapatkan harta karunku di rumah Zhou, jadi aku memutuskan untuk mengikuti keinginan surga dan menerima kamu sebagai muridku. Orang tua berbaju besi emas itu berbicara jujur. Namun, ia lupa bahwa harta karun itu bukan miliknya. Ia telah mengejar harta karun itu selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah menyentuhnya. Harta karun itu mengenali Lu Chen, jadi sebenarnya harta karun itu milik Lu Chen dan tidak ada hubungannya dengan dia. Harta karun, Lu Chen tiba-tiba menyadarinya, jadi dia bertanya, harta karun yang kamu sebutkan, apakah itu mutiara kekacauan? Ya, itu adalah mutiara kekacauan. Ini adalah mutiara yang aku, gurumu, telah usahakan dengan keras untuk sampai ke daerah terlarang itu. Lelaki tua berbaju zirah emas itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti bicara. Sebaliknya, ia berkata, lupakan saja. Kultivasimu masih dangkal sekarang. Tidak baik bagimu untuk tahu terlalu banyak. Ketika kau menjadi lebih kuat, aku akan memberitahumu asal-usul mutiara kekacauan dan apa saja kekurangan mutiara kekacauan. Jadi, Chaos Pearl adalah seniornya. Sebelum Lu Chen sempat menyelesaikan ucapannya, dia disela oleh lelaki tua berbaju besi emas, panggil aku Tuan. Bukankah ini agak terlalu tiba-tiba? Lu Chen tersenyum pahit, merasa agak tidak berdaya. Lelaki tua berbaju zirah emas itu jelas seorang ahli bela diri, dan lebih mungkin seorang tokoh legendaris. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang lelaki tua berbaju zirah emas itu. Apakah pantas baginya untuk gegabah mengakui lelaki tua itu sebagai gurunya? Tidak tiba-tiba, beberapa bulan yang lalu, di ruang rahasia Zhou Mansion, aku, bukan, sang guru, telah mengakui kamu sebagai murid sejatiku. Kau menerimaku sebagai muridmu tanpa bertanya terlebih dahulu. Bukankah itu agak berat sebelah? Hal semacam ini, saya sebagai gurumu, tidak perlu menanyakannya padamu, cukup angan-angan saja. Senior, apakah kamu tidak sedikit sombong? Benar sekali, nama dharmaku adalah Tyrant Master. Petik 2. Lu Chen tersedak dan tidak bisa berkata apa-apa. Mendominasi orang sungguhan, apakah benar ada nama Buddha seperti itu? Nama Buddha itu sangat vulgar, tetapi Anda berani menggunakannya, saya sungguh terkesan. 5.000 tahun yang lalu, aku masih muda dan pemarah. Aku sering bertengkar dengan orang lain dan tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Pada akhirnya, aku menjadi seorang tiran. Nasihat guruku tidak efektif, jadi dalam kemarahannya, dia memberiku nama Dharma ini. Orang tua berbaju zirah emas itu memutar jenggotnya dan menatap ke langit, wajahnya penuh emosi dan semangat tinggi, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu yang indah di masa mudanya. Jika Chaos Orb itu milikmu, aku tidak bisa mengembalikannya. Itu sudah menjadi bagian dari tubuhku. Melihat guru Badao sudah keluar topik, Lu Chen mengangkat kembali pokok bahasannya. Saat mutiara kekacauan memasuki tubuhmu, aku mengetahuinya. Ini kesempatanmu. Badao Zenren menghela napas. Dia telah mengejar mutiara kekacauan selama bertahun-tahun, tetapi mutiara kekacauan menolak untuk mengakuinya sebagai tuannya dan tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Setelah jeda, Badao Zenren berkata dengan serius, kau perlu tahu asal-usul gurumu. Aku adalah murid Xuantian, dan aku termasuk dalam level monster lama Sekte Xuantian Dao. Mereka semua memanggilku leluhur. Sekte Xuantian Dao, saraf Lu Chen berkedut hebat. Sekte Xuantian Dao adalah sekte besar di dunia sekuler. Di atas sekte cabang Xuantian terdapat sekte cabang Xuantian, dan di atasnya lagi terdapat sekte Tao Xuantian. Terus terang saja, sekte Xuantian dari dinasti Yongming hanyalah cabang dari sekte Tao Xuantian. Zhu Feichen bersikeras agar kamu bergabung dengan sekte Xuantian, hanya untuk melakukan sesuatu untukku. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang yang tidak berguna sepertimu bisa menjadi murid sekte Xuantian? Badao berpikir sejenak, lalu mengendurkan alisnya yang sudah tua dan berkata sambil tersenyum, namun, hari ini aku telah melihat kemampuan bertarungmu, hati daomu, dan kemauanmu. Kau benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi murid Xuantian. Pada titik ini, Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan beberapa misteri dalam pikirannya tentang Zhu Feichen akhirnya terpecahkan. Tepat saat Lu Chen merasa gembira, Badao Zenren menuangkan baskom berisi air dingin untuknya. Kultivasimu saat ini terlalu rendah.
Kau bahkan tidak bisa masuk ke cabang sekte Xuantian Dao, apalagi sekte kecil. Badao Zhenren melirik Lu Chen dan mendesah, di sekte Xuantian, alam terendah adalah tingkat kedua dari alam transformasi spiritual. Jika aku tidak membukakan pintu belakang untukmu, kau bahkan tidak akan bisa menyentuh pintu itu. Saya masih memiliki beberapa bulan lagi untuk memperoleh kesempatan mencapai tingkat kedua alam transformasi spiritual. Kata Lu Chen, Tuan tahu bahwa kamu mempunyai janji untuk bertarung dengan musuhmu di kompetisi seni bela diri dinasti Yongming. Master Badao berkata dengan tidak senang, sebenarnya, itu hanya melepas celana untuk kentut, tidak perlu. Bukankah lebih baik membiarkan Zhu Feichen membunuh musuhmu secara langsung? Laporkan semua musuhmu kepadaku, aku akan meminta Zhu Feichen untuk membereskannya, kamu bisa pergi ke sekte Xuantian dengan damai. Saya lebih suka membalas dendam sendiri, bukan pada orang lain. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan menolak kebaikan guru Badao. Bodoh, menggunakan bantuan orang lain juga merupakan cara balas dendam. Kata sang master tiran dengan nada meremehkan. Tidak ada kesenangan jika membiarkan orang lain melakukan pekerjaan untuk Anda. Lu Chen tidak setuju dengan master tiran dan memiliki pendapatnya sendiri. Aku ingin mengikuti jalan yang tak terkalahkan. Aku akan membalas dendam dan melenyapkan kebencianku sendiri. Hanya dengan cara ini aku dapat melenyapkan iblis dalam diriku dan mengokohkan hatiku yang tak terkalahkan. Dasar bocah nakal, bicaramu bertele-tele. Dari mana kau dapat semua teori ini? Sang master tiran memutar jenggotnya, dan akhirnya mengangguk dan berkata, terserah padamu. Aku masih bisa memberimu sedikit waktu ini. Bagaimanapun, balas dendam juga merupakan semacam pengalaman. Terkadang, ada baiknya jika kau tidak menginginkan perlindunganku. Setidaknya kau tidak akan dibesarkan menjadi bunga rumah kaca olehku. Senior, saya punya sesuatu untuk ditanyakan. Tepat saat Lu Chen hendak mengatakan sesuatu, dia disela oleh Master Tyrant. Jangan panggil aku senior dulu dan senior belakangan, itu membuat kita tampak seperti orang asing. Kamu punya dua pilihan, satu adalah memanggilku Master, yang lain adalah memanggilku Master, pilih manapun yang kamu pilih. Tapi aku belum masuk sekte, aku bahkan bukan murid Xuantian, bagaimana aku bisa memanggilmu guru? Pertama-tama jadilah seorang murid, lalu masuklah ke pintunya. Apakah ini mungkin? Bahkan pemimpin sekte Xuantian Dao harus mendengarkanku. Jika aku berkata ya, tidak apa-apa. Bisakah kau berhenti bersikap cerewet? Baiklah, tunggu aku kembali dan menyiapkan hadiah untuk masa magangku. Apa-apaan ini, kenapa kau membuat masalah seperti ini? Cukup bersujud 3 kali dan panggil aku tuan. Ah, di sini. Tidak. Oke. Menghadapi Master Abadi yang sombong dan mendominasi, Lu Chen tidak menyerah dan memutuskan untuk memberikan penghormatan. Ini bukan upacara pernikahan, jadi seharusnya tidak ada masalah. Meskipun agak tergesa-gesa, dia memang punya hubungan dengan Tyrant Master dan Chaos Pearl miliknya. Apakah masuk akal jika kamu tidak menyembahnya? Badao Zhenren berkali-kali lipat lebih kuat dari Zhu Feichen dan pastinya memenuhi syarat untuk menjadi gurunya. Waner, kembalilah. Lu Chen melambaikan tangannya dan Waner berlari kembali. Ada 3 orang di sini, 1 murid dan 1 murid. Setidaknya harus ada saksi. Waner bertugas sebagai saksi dalam keadaan linglung. Dan Lu Chen, dalam keadaan linglung, menyembah sang guru dan memanggil Tuan Tiran dengan sebutan Tuan. Kekuatan bertarungmu bagus, tetapi tubuhmu tidak cukup kuat. Bahkan binatang buas tahap ketiga dapat melukaimu. Kau sangat lemah. Jika bukan karena gadis ini yang menyembuhkanmu, kau tidak akan bertahan hidup sampai gajah liar langit marah muncul, dan kau akan dimakan oleh binatang buas tahap ketiga itu. Tuan yang mendominasi membantu Lu Chen berdiri dan menunjukkan kelemahan fatal Lu Chen. Saya tidak pernah berlatih teknik rahasia seperti binaraga. 130 bab 130 standar minimum. Dalam ingatan yang diwarisi Lu Chen, memang ada banyak teknik yang kuat dan keterampilan tempur yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada teknik rahasia untuk mengolah tubuh fisik. Mungkin, pemilik asli ingatan itu mengira bahwa daya serangannya sudah cukup kuat dan tidak memerlukan tubuh fisik yang kuat. Saya akan mengajarkan Anda teknik binaraga unik saya sebagai hadiah untuk Anda. Setelah Guru Badao selesai berbicara, dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mewariskan teknik rahasia, yang tertanam dalam di lautan kesadaran Lu Chen. Lu Chen menggunakan indera spiritualnya untuk membuka teknik rahasia dan melihatnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Teknik pembentukan tubuh darah binatang. Ini adalah teknik rahasia lengkap untuk pembentukan tubuh. Tidak ada level untuk itu. Selama bahan yang dibutuhkan untuk latihan memadai, tidak ada batasan atas untuk pembentukan tubuh. Di dalamnya terdapat tata cara berlatih yang terperinci serta cara penyulingan bahan-bahan pembentuk tubuh, jadi tidak perlu bertanya kepada siapapun. Kalau saja dia sudah mengetahui jurus binaraga ini dari awal, dia tidak akan menderita begitu banyak penderitaan dan luka-luka ketika melawan binatang buas itu. Lagi pula, Waner tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga sejatinya untuk mengobatinya. Teknik tempering tubuh darah binatang, bisakah dia juga mempraktikkannya? Lu Chen menunjuk ke arah Waner dan bertanya pada Guru Badao.
Tentu saja bisa, tapi dia ahli dalam seni sakral pohon suci di Istana Pohon Suci. Master Badao berpikir sejenak dan berkata, dia sebaiknya tidak berlatih untuk sementara waktu, untuk menghindari konflik dengan seni suci pohon dewa. Begitu dia menguasai seni suci pohon dewa, tidak akan terlambat untuk menggunakan teknik tempering tubuh untuk mengolah tubuhnya. Namaku Xiao Wan, pembantu Tuan Muda. Aku mohon kamu menerimaku sebagai muridmu. Tubuh halus Waner tenggelam, dan dia tiba-tiba jatuh di hadapan tuannya yang angkuh itu. Aku tidak pernah menerima murid. Fakta bahwa aku menerima Lu Chen sebagai muridku ditentukan oleh surga. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sang penguasa tirani menggelengkan kepalanya dan berkata, Waner mengikuti jejak Tuan Muda dalam seni bela diri, dan hanya berharap untuk melayani Tuan Muda. Saya berharap senior akan mengabulkan permintaan saya dan memberikan contoh lain. Waner memohon, ingin saya membuka kasus lain. Itu tidak mudah, tergantung pada apakah kualifikasi Anda dapat membuat saya terkesan. Master Badao mengulurkan tangannya dan memeriksa denyut nadi Waner. Setelah memeriksanya, dia menyeringai dan berkata, dia memiliki bakat yang sangat tinggi. Vena bela diri surgawi memang merupakan bibit yang langka dan bagus. Tetapi, kamu memiliki spirit Trimartial Vein dan termasuk dalam Wood Spirit Body. Kamu tidak dapat bergabung dengan Sekte Suantian. Jika tidak, bakat unikmu akan terbuang sia-sia. Istana Senmu, itulah sekte yang paling cocok untukmu. Terlebih lagi, kamu telah mempraktikkan seni sakral pohon suci. Aku rasa kamu pastilah seseorang yang harus diterima oleh Istana Pohon Suci. Jika aku menerimamu ke dalam Sekte Suantian, bukankah penyihir tua di Istana Pohon Suci itu akan melawanku sampai mati? Setelah mendengar apa yang dikatakan Badao Zhenren, Waner tetap terdiam, dan terlihat jelas bahwa dia sangat tidak senang. Gadis bodoh, Sekte Suantian Dao tidak jauh dari Istana Senmu, hanya selangkah lagi. Kamu bisa bertemu Lu Chen kapanpun kamu mau di masa depan. Tuan yang mendominasi memutar matanya dan menghiburnya seperti ini, yang benar-benar membuat Waner bahagia. Guru, ada yang ingin saya tanyakan. Jika Anda memasuki sebuah sekte, Anda harus berada di level kedua alam transformasi spiritual. Jadi, berapa level untuk memasuki sekte cabang? Melihat sudah hampir waktunya, Lu Chen mengangkat topik pembicaraan kembali. Alam Yuandan, ini adalah standar terendah. Jadi, apa standar minimum untuk memasuki sekte Suantian Dao? Alam Tiangang. Mendengar ini, raut wajah Lu Chen sedikit berubah. Alam Yuandan adalah pusat kekuatan tingkat master seni bela diri, dan tidak banyak dari mereka di dinasti Yongming. Adapun alam Tiangang, itulah orang kuat dalam legenda bela diri, yang mungkin tidak ada di dunia sekuler. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi dari transformasi spiritual. Pada level ini, dia membutuhkan lebih banyak energi spiritual. Akan sangat sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Berapa lama dia perlu berlatih untuk mencapai alam Tiangang dan memasuki sekte Tao Suantian? Kamu ingin langsung masuk ke sekte Suantian Dao? Guru Badao melihat apa yang dipikirkan Lu Chen dan bertanya. Kanan, Lu Chen menjawab, sekte Suantian Dao sangat jauh dari dunia sekuler. Energi spiritual di sana 100.000 kali lebih kuat daripada dunia sekuler. Jika kamu pergi ke sana sekarang, kamu tidak akan mampu menahan energi spiritual yang begitu padat dan tidak akan bisa berlatih. Kata penguasa tirani, murid saya adalah pengguna energi spiritual yang hebat. Dia dapat menangani sejumlah energi spiritual. Ketika Lu Chen mendengar bahwa sekte Suantian Dao memiliki energi spiritual 100.000 kali lebih banyak, dia menjadi cemas dan berbicara dengan cepat. Dengan energi spiritual 100.000 kali lipat, kamu hampir tidak bisa bernapas, bagaimana kamu bisa berlatih kultivasi? Penguasa tirani tidak setuju. Saya pernah ke Dan City sebelumnya. Energi spiritual di sana ribuan kali lebih banyak daripada di sini. Saya dapat menyerap semua energi spiritual di Dan City dalam beberapa hari. Lu Chen segera menyebutkan Dan Cheng sebagai contoh, memperkenalkan betapa hebatnya dia dalam menyerap energi spiritual. Oh, kamu punya tubuh khusus yang menyerap energi spiritual. Badao Zhenren sedikit terkejut, bisa dibilang begitu. Lu Chen mengangguk cepat, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, dia harus memastikannya. Kalau tidak, mengapa sang Master Tiran membawanya ke dunia luar? Itu hal yang baik, benar saja, Master Badao menjadi sedikit senang, kalau begitu, kamu tidak perlu berkultivasi ke alam Tiangang, atau ke alam Yuandan akhir, dan aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu lewat. Sekarang hal itu mungkin. Lu Chen gelisah, kembali ke alam Yuandan, masih terlambat. Dia bahkan tidak ingin menunggu sampai mencapai alam transformasi spiritual. Energi spiritual sekte Suantian Dao 100.000 kali lipat dari tempat ini. Asal dia menyerapnya selama sebulan, dia akan mampu meraih segala macam keadaan. Mengapa kamu terburu-buru pergi ke sekte Suantian Dao? Sang Master Tiran bertanya, tingkatkan kultivasimu dan pergilah untuk menyelamatkan ayahku. Kata Lu Chen, omong kosong, menyelamatkan ayahku tidaklah mudah. Guru akan mengambil tindakan dan dia akan diselamatkan. Sang Master Tiran berkata dengan nada menghina, di mana ayahmu, dan oleh siapa dia dijebak?
Dalam hal menyelamatkan ayahnya, Lu Chen tidak keras kepala dan tidak bersikeras melakukannya sendiri. Selama dia bisa menyelamatkannya, dia tidak peduli siapa yang melakukannya. Pada saat itu, Lu Chen menceritakan kepada guru Badao segalanya tentang gambar batu dan bagaimana formasi teleportasi raksasa dihancurkan hanya dengan mendengus. True Tyrant awalnya berpatroli di Gunung Jahat Besar, mencari sumber aura yang tidak diketahui. Dia terbang setelah mendengar ledakan itu, dan kemudian melihat Lu Chen bertarung dengan binatang buas itu. Badao Zenren tidak menyadari semua yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mendengarkan cerita Lu Chen, ekspresi guru Badao berubah saat itu juga. Dia menempuh jarak yang tak terhitung banyaknya, hampir membunuhmu hanya dengan sekali tatapan, dan menghancurkan formasi teleportasi raksasa hanya dengan sekali dengusan. Orang ini. Master Badao merenung cukup lama sebelum menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan. Wajah tuanya memerah dan dia berkata perlahan, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ayah Anda. Anda harus berkultivasi hingga tingkat itu sebelum Anda dapat pergi dan menyelamatkannya sendiri. Jadi, di mana ayahku? Lu Chen merasa cemas. Bahkan sosok yang kuat seperti gurunya tidak berani pergi, jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya pihak lain. Kalau begitu, dia akan pergi menyelamatkan mereka sendiri nanti, tetapi dia harus mencari tahu lokasinya terlebih dahulu. Ketika kultivasimu mencapai tingkat itu, kamu akan mengetahuinya secara alami. Begitulah tanggapan sang Master Tiran. Lu Chen tidak bertanya lagi. Jika Badao Zenren bisa memberitahunya, dia tentu akan memberitahunya. Jika dia tidak memberitahunya, pasti ada alasannya. Kemudian, ia harus berlatih keras dan mencapai tingkat yang telah disebutkan oleh sang guru sesegera mungkin. Jangan khawatir, nyawa ayahmu tidak akan terancam di tempat yang ditujunya. Orang-orang di sana tidak akan repot-repot membunuhnya. Paling-paling, mereka akan mengurungnya. Badao Zenren menghiburnya, dibandingkan menyelamatkan ayahmu, kamu masih punya banyak waktu, jadi berkultivasilah dengan giat. Saya berada di luar dunia, tanpa energi spiritual 100.000 kali lipat, bagaimana saya bisa berlatih dengan cepat? Lu Chen berkata dengan depresi. Baiklah, aku akan membawamu ke dunia sekuler agar engkau menyerah. Sang penguasa tirani melirik Lu Chen dan berkata dengan tak berdaya. Pergi sekarang, apa yang membuatmu begitu tidak sabar? Master Badao sedikit marah dan berkata, saya datang jauh-jauh ke Gunung Jahat Besar untuk melakukan sesuatu yang penting. Mari kita selesaikan dulu. Setelah berkata demikian, guru Badao berbalik dan pandangannya tertuju pada lubang besar di tebing itu. Pintu masuk gua masih suram, dan masih ada aura jahat yang keluar darinya, yang membuat Badao Zenren mengerutkan kening. Tidak ada alasan, energi spiritual di dunia sekuler sangat rendah. Mengapa monster-monster tua itu memilih membangun sarang mereka di sini?